Skema susunan pemerintahan di Wawiwa dapat digambarkan sebagai berikut: kontrolir, raja, raja kecil, dan kepala wano. Semasa penjajahan Jepang susunan ini tetap dipertahankan, hanya saja peran seorang kontrolir digantikan oleh Bunken Karikan. Sementara itu, raja selaku kepala suap raja digelari Suko, sedangkan raja kecil diberi gelar Kucho oleh Jepang. Kerajaan-kerajaan di Pulau Solor dan Lomblem. Pulau Solor semenjak dahulu telah banyak mendapatkan pengaruh Jawa. Kitab Negara Kertagama, pupuh ke-14/5, yang ditulis Empu Prapanca dari Kerajaan Majapahit di abad 14 telah menyebutkan mengenai Solor. Jejak-jejak pengaruh Hindu Jawa ini masih tampak dalam cerita-cerita rakyat Solor, seperti di Tanjung Bunga dan Lembata. Beberapa suku di sana menyatakan bahwa leluhur mereka adalah Patih Gajah Mada. Unsur-unsur Hindu dapat dikenali pula dari mitos ular naga berkepala 7, di mana naga sendiri adalah hewan mitos yang sangat terkenal dalam agama Hindu. Beberapa kata dalam bahasa setempat menunjukkan asal-muasal Sansekerta, seperti ile atau gunung, yang berasal dari bahasa Sansekerta Giri. Kata Muhan atau Nuha berasal dari Nusa yang berarti pulau. Di samping itu, masih dikenal pula sebutan Jawa Muhan bagi Solor, yang berarti pulau yang terkena pengaruh Jawa. Penduduk Pulau Solor dikelompokkan menjadi dua kaum, yakni Paji dan Demong. Menurut salah satu cerita rakyat, pada zaman dahulu hidup dua orang bersaudara bernama Igo kakak dan Enga adik. Kedua saudara ini semenjak kecil kerap terlibat pertikaian. Suatu kali, pecahlah pertempuran antara kedua kampung, yakni Wetan dan Kulon. Bila dicermati nama Wetan dan Kulon ini juga mencerminkan pengaruh bahasa Jawa, di mana Wetan berarti timur, dan Kulon berarti barat. Di tengah-tengah pertikaian antara kedua kampung tersebut, Igo memihak Kulon, Enga memihak Wetan. Ternyata, Wetan berhasil dikalahkan oleh Kulon sehingga Enga harus melarikan diri ke Larantuka. Di sana, ia menipu istri Igo dan menyatakan bahwa kakaknya yang menderita kekalahan. Oleh karenanya, ia mendesak mengawini istri Igo. Pada mulanya, istri Igo menolak, tetapi akhirnya setuju menikah dengan Enga. Beberapa bulan kemudian, Igo dengan armada perangnya datang dari arah laut sehingga Enga ketakutan dan melarikan diri ke orang-orang Paji. Igo mengirimkan utusan bernama Riang Tuka yang menyatakan bahwa ia bersedia berdamai asalkan Enga membayar tebusan. Enga menyetujui hal ini, tetapi utusan yang dikirim itu memutarbalikkan jawabannya dengan menyatakan Enga menghendaki perang. Igo mengirim utusan lainnya, yang juga memutarbalikkan perkataan adiknya. Demikianlah, Igo secara keseluruhan mengutus 4 orang pada adiknya, tetapi seluruhnya memutarbalikkan jawaban Enga. Akibatnya, meletus peperangan antara kedua saudara itu, di mana Enga kembali mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri. Wilayah Igo makin luas sehingga ia kemudian membaginya menjadi 10 daerah yang disebut Kakang, yakni Pamakayo, Lewoingu, Mudakaputu, Lewoleba, Tanah Boleng, Horowura, Lamalera, Wolo, Lewotobi, dan Lewotala. 10 wilayah ini pada kenyataannya merupakan wilayah Raja Larantuka yang disebut Dimen Lewo Pulau. Meskipun demikian, masih terdapat versi lain mengenai asal-muasalnya, sebagaimana yang diulas dalam bagian mengenai Kerajaan Larantuka. Satuan pemerintahan di Solor dibagi menjadi 2, yakni bagian Kerajaan Larantuka, Pamakayo dan Lewolein, 2 di antara 10 kakang dalam Kerajaan Larantuka, dan 5 kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Solor 5 Pantai, yang didiami oleh orang-orang Paji. Kerajaan Solor 5 Pantai pada mulanya terdiri dari 6 kerajaan, yakni Lamakera, Lohayong, Adonara, Serbiti, Terong, dan Lamahala. Namun, dalam perkembangan selanjutnya Serbiti lenyap dari panggung sejarah. Pada kenyataannya, tidak semua kerajaan-kerajaan tersebut terletak di Pulau Solor. Kerajaan Labala. Labala merupakan kerajaan yang terletak di Pulau Lomblem.
Kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Baha yang menandatangani kontrak politik berupa Timor Verklaring dan Verklaring Betreffende Belastinghaving pada tanggal 18 Maret tahun 1902 serta kontrak Betreffende Minrechten pada tanggal 17 Desember tahun 1905. Kerajaan Lamahala. Pehang, Raja Lamahala, tercatat menandatangani Lange Verklaring pada tanggal 28 Juni tahun 1861. Lebih jauh lagi, pada tanggal 26 Desember tahun 1861, Raja Adi menandatangani Akte van Bevestiging. Raja yang sama menandatangani Timor Verklaring pada tanggal 2 November tahun 1891 dan Verklaring Betreffende Belastinghaving, perjanjian tentang penaikan pajak pada tanggal 21 Juli tahun 1901. Lamakera. Lamakera terdiri dari suku Lewoklodo, Lawerang, Tanah Werang, Ema Onang, Kukung Onang, Lamakera, Kiko Onang, dan Hari Onang. Raja Lamakera pernah menentang kehadiran Portugis yang membangun gereja dan sumur di Waipadar. Oleh karena itu, Portugis lantas memindahkan kedudukannya ke Lohayong. Untuk mempertahankan dirinya, Portugis mendirikan benteng pada tahun 1566 yang disebut Fort Henricus. Keneng Raja Hala merupakan nama penguasa Lamakera yang menandatangani kontrak politik berupa Lange Verklaring pada tanggal 28 Juni tahun 1861 bersama dengan raja-raja lainnya. Ia menandatangani Akte van Bevestiging en Verklaring van 14 Artikelen pada tanggal 29 Juni tahun 1861. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Liwuh yang menandatangani Timor Verklaring pada tanggal 2 November tahun 1891. Selain itu, Raja menandatangani Verklaring Betreffende Belastinghaving, perjanjian tentang penaikan pajak pada tanggal 20 Juli tahun 1901. Lohayong. Cikal bakal Kerajaan Lohayong. Konon, nama Lohayong berasal dari kata Lowo yang berarti kampung, dan Hayon yang merupakan nama seseorang. Jadi Lohayong dapat diartikan sebagai kampung atau tanah milik seseorang bernama Hayon. Sementara itu, ada istilah lain yang berbunyi Lowo Kota Sarabiti Tanah Biti Kai Hali, dan Lowo Kota Atu Matan Tanah Samon Purunama. Kalimat tersebut mengacu pada cerita rakyat setempat bahwa pemilik Lohayong adalah seseorang bernama Samon Purunama Kai Hali. Masih belum dapat ditentukan secara pasti apakah Hayon merupakan nama lain Samon Purunama Kai Hali atau keduanya merupakan dua orang yang saling berkerabat, sebagai saudara, ayah, anak, atau lainnya. Kisah mengenai asal-muasal penduduk Lohayong juga masih diliputi berbagai versi. Ada versi yang mengatakan bahwa leluhur Lohayong berasal dari tanah jadi di Gunung Napo. Sementara itu, ada pula kaum pendatang yang berasal dari Seram dan Gorang di Maluku Tengah serta Gunung Ile Mandiri Larantuka di Watowiti. Nama tanah jadi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti melahirkan, menciptakan, atau menimbulkan. Oleh karena itu, orang yang menyatakan dirinya sebagai keturunan asal tanah jadi, dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa mereka terlahir atau muncul dari tanah. Dengan demikian, mereka hendak dianggap sebagai penduduk pribumi atau tuan tanah daerah itu. Kerajaan Lohayong mencakup wilayah yang terdiri dari 7 suku, Lamarobak, Kaliha, Kapitan Belan, Seran Gorang, Ambon Wandan, Wotan, dan Atanuhan di daerah pantai, dan 12 kampung di pedalaman, yakni Wulu Blolong, Amakebo, Lewohedo, Lewokraran, Bubu, Atagamu, Lewung, Lebao, Leworotok, Waiwiek, Tala, dan Lewogeka. Hingga saat ini, masih belum dapat dipastikan kapan kerajaan Lohayong berdiri. Siapa rajanya yang pertama juga tidak diketahui. Menurut dokumen yang ditulis Hagerdal, pada tahun 1598 memerintah seorang raja bernama Dong Diogo. Nama asli raja tersebut tidak diketahui tetapi berdasarkan namanya jelas sekali bahwa ia merupakan penguasa yang telah menganut agama Katolik.
Dokumen Portugis menyebutkan bahwa ia pribadi yang sangat pintar dan ulet. Dikarenakan mengadakan hubungan dengan para penganut agama Islam, Dom Diogo dipenjarakan oleh Portugis selama 10 bulan oleh Antonio Andrea, Panglima Benteng Portugis di Lohayong. Pada masa itu, Portugis telah bertindak sewenang-wenang dengan merampas barang dagangan penduduk di pasar, memaksa penduduk menjadi anak buah kapal tanpa dibayar, mengerahkan rakyat membangun benteng di Serbiti, memberi mereka makan, merampas hasil tangkapan nelayan Solor, dan lain sebagainya. Orang Portugis tidak pula menghormati adat istiadat setempat sehingga membangkitkan perlawanan rakyat. Pergolakan melawan Portugis ini juga melibatkan Dom Gonçalvo, pangeran dari Lamakera dan tokoh-tokoh lain kerajaan tersebut. Perkembangan Kerajaan Lohayong. Raja Lohayong berikutnya yang tercatat adalah Kecili Pertawi yang memerintah pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Berdasarkan gelar Kecili yang disandangnya, raja ini tampaknya mempunyai hubungan dengan Kesultanan Ternate, karena para putra raja selalu diberi gelar Kecili dan putri raja digelari Nyai Cili. Dokumen masa itu menyebutkan bahwa raja ini merupakan yang terpenting dan tertinggi kekuasaannya di antara para raja di Solor. Dalam surat dari Solor yang dikirim pada 1636, disebutkan bahwa raja ini merupakan abdi Raja Ternate dan Raja Belanda, yang dianggapnya laksana ayah dan ibu. Masa pemerintahan Kecili Pertawi diwarnai pertikaian antara Belanda dan Portugis, dua kekuatan asing yang berebut pengaruh di kawasan tersebut. Sebagai contoh, benteng Portugis di Lohayong direbut oleh Belanda. Guna mengokohkan kekuasaannya, Belanda mengadakan fakta pertahanan bersama dengan 6 raja di Solor dan sekitarnya. Selain itu, Belanda menjanjikan perlindungan pada Lohayong pada tahun 1613. Meskipun demikian, ketika kapal Belanda merapat di Lohayong pada tahun 1618, mereka mendapati perkampungan penduduk yang telah dibakar oleh Portugis. Itulah sebabnya, Raja Lohayong mengeluhkan hal ini dan menagih janji Belanda dalam melindungi negerinya. Sebagai tanggapan atas keluhan raja ini, Belanda menempatkan garnisonnya di Lohayong sehingga serangan Portugis pada tahun 1619 dapat dipukul mundur. Setelah itu, masih timbul berbagai konflik. Pada tahun 1627 terjadi perselisihan antara Kerajaan Terong dan Lamahala. Pihak Lamahala berniat memperoleh kekuasaan yang lebih besar di kawasan Flores Timur Laut melalui perkawinan politis. Sebelumnya, Kecili Pertawi dianggap sebagai raja yang terpenting di antara raja-raja Solor Lima Pantai atau penguasa atas seluruh Solor. Lamahala ingin merebut kedudukan dan menerbitkan perlawanan terhadapnya, hal itu juga berakar dari hasutan Portugis. Kecili Pertawi mengirimkan pasukan di bawah pimpinan putranya untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan berhasil menangkap Raja Lamahala serta Terong. Namun, permasalahan belum selesai, karena penduduk Adonara masih menyandera perahu milik Kerajaan Lamakera dan Lohayong. VOC ingin turun tangan dalam hal ini dengan mengadakan perjanjian terpisah dengan Larantuka, bukannya Portugis, tetapi Gubernur Jenderal di Batavia tidak menyetujuinya. Karena konflik yang berkepanjangan itu, Kecili Pertawi pada tahun 1629 mengirim putranya yang berangkat bersama putra Sangaji Lamakera ke Batavia guna mengajukan permohonan agar VOC menyediakan lebih banyak pasukan untuk melindungi Lohayong dari tangan musuh-musuhnya, sesuai dengan perjanjian tahun 1613. Pasukan Belanda saat itu banyak yang jatuh sakit. Akibatnya, bila terjadi serangan, Raja Lohayong akan kewalahan menghadapinya dan hanya mampu mengungsi ke gunung-gunung saja. Raja Lohayong menyatakan lebih baik baginya tinggal di Batavia saja jikalau tak sanggup melindungi rakyatnya. Meskipun demikian, Belanda mengharapkan agar raja tidak meninggalkan Solor sambil menjanjikan lebih banyak bantuan untuk melindungi Lohayong. Pada saat yang sama, raja menyatakan keinginannya untuk berlindung ke Ternate,
tetapi Belanda tetap menyarankan agar raja jangan meninggalkan Solor agar situasi tidak makin memburuk. Lohayong terlibat konflik dengan Larantuka pada tahun 1630, tetapi Belanda malah meninggalkan bentengnya di Solor. Kepergian Belanda ini dimanfaatkan oleh Portugis untuk mengambil alih benteng. Akibatnya, Kaicili Pertawi beserta rakyatnya terpaksa mengungsi ke Lamakera dan daerah pegunungan. Benteng itu kemudian diperbaiki oleh pihak Portugis di bawah pimpinan Miguel Rangel yang mendapat bantuan Larantuka. Meskipun demikian, pada tahun 1636 sepasukan besar Belanda yang dipimpin oleh Jan Tombergen mendarat di Lohayong, dan merebut kembali benteng yang saat itu hanya dipertahankan oleh 25 orang mestizo dan seorang padri. Belanda menembaki benteng tersebut dan merusak menaranya. Oleh karenanya, Portugis lantas lari menyelamatkan diri dan Belanda menduduki lagi benteng Lohayong. Kaicili Pertawi mangkat pada tahun 1646. Karena putranya telah wafat, yang menggantikannya adalah jandanya yang bernama Nyai Cili. Menurut penuturan cerita rakyat, Nyai Cili, juga disebut Injai Cili, memerintah pada tahun 1646 sampai tahun 1664, dilahirkan di Keeda dan datang dengan perahu ke Solor. Semasa pemerintahannya, Belanda kembali menduduki benteng Lohayong di Solor. Saat berlangsungnya pertemuan pada tanggal 22 Februari tahun 1646 dengan pihak Belanda, para raja meminta agar mereka diizinkan tinggal dalam benteng karena alasan keamanan. Para raja sepakat untuk membantu menyediakan bahan-bahan demi memperbaiki benteng tersebut, yang kini dikomandoi oleh Letnan Hendrik van Oldenburg. Namun, 2 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1648, terjadi 2 kali gempa bumi dahsyat yang merusakkan benteng Fort Hendrikus tersebut. Bersamaan dengan itu, Belanda mulai kehilangan minatnya untuk tetap berdiam di Lohayong. Karena itu, 44 garnisun Belanda yang semula berada di Lohayong, meninggalkan benteng tersebut di bawah pimpinan Hendrik Terhorst. Belanda kemudian mengalihkan pertahanannya ke Kupang. Selanjutnya, terdapat laporan dari Wouter Schouten, seorang pelayan VOC, mengenai Ratu Lohayong ini. Ia menyatakan bahwa ratu yang berkulit sawo matang tersebut dengan diiringi para pengikutnya datang menyambut armada mereka dan mengucapkan selamat datang secara pribadi dengan nyanyian beserta alat musiknya. Ratu beserta para bangsawan meminta agar persahabatan dengan Belanda tetap dilanjutkan, guna bersama-sama melawan Portugis yang kerap menebarkan permusuhan. Ketika Nyai Cili mangkat pada tahun 1664, ia digantikan oleh putrinya yang bernama Nyai Cili Muda, tahun 1664 sampai tahun 1686. Penguasa baru Lohayong ini masih kanak-kanak sehingga belum memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan yang memadai. Ia tinggal dalam benteng Lohayong yang diperkuat oleh 14 prajurit dan 18 pucuk meriam sebagai pelindungnya. Belanda pernah mengirimkan 4 meriam ringan dan 2 orang prajurit beserta pegawai-pegawai lainnya atas permintaan ratu. Ketika Nyai Cili Muda wafat pada tahun 1686, ia digantikan oleh seorang bernama Poro, tahun 1686 sampai tahun 1687, yang bukan keturunan raja, melainkan budak ratu sebelumnya sehingga pengangkatannya tidak sesuai dengan adat. Oleh karenanya, ia hanya dapat berkuasa dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, yang dipilih sebagai raja adalah putra saudara perempuan Nyai Cili Muda bernama Sangaji Cili, tahun 1687 sampai tahun 1700. Ia berasal dari keluarga Raja Lamahala. Ayahnya adalah Sangaji Bole yang tercatat dalam dokumen VOC bertahun-tahun 1684 sampai tahun 1692. Bole menikah dengan saudari Nyai Cili Muda, yang juga saudara perempuan Raja Lamahala sebelumnya. Sangaji Cili merencanakan untuk mengunjungi benteng VOC di Kupang,
tetapi Belanda berupaya mencegah kunjungannya secara halus. VOC menganggapnya sebagai petani yang setiap tahun datang dan pergi ke Kupang tanpa keperluan dan kepergiannya selalu menjadi tanggungan VOC. Sangaji Chili, seperti paman dan pendahulunya, berniat menaklukkan Alor. Oleh karena itu, saat kedatangan perwakilan VOC datang ke Lohayong pada Mei tahun 1699, Raja sedang tidak berada di tempat karena mengadakan ekspedisi militer ke Solor. Ketika berjangkit wabah di Solor pada tahun 1700, Raja ikut menjadi korban. Dengan wafatnya Sangaji Chili, berakhirlah garis keturunan Nyai Chili dan setelah saat itu Raja-Raja Lohayong tidak lagi dianggap sebagai penguasa seluruh Solor, walaupun kehormatan kerajaan tersebut tetap terjaga. Sepeninggal Sangaji Chili, Poro, bekas budak yang dahulu pernah menjadi Raja Lohayong dalam waktu singkat kembali berkuasa antara tahun 1700 sampai tahun 1703. Meskipun demikian, di Lohayong masih terdapat tokoh bernama Damang Bawama dari garis keturunan raja-raja sebelumnya yang merasa lebih berhak atas tahta. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus tahun 1700, ia bersama-sama dengan Kapitan Pura, Tupang Aman, Sangaji Adonara, Sangaji Lamahala, dan Sangaji Terong, mengajukan surat gugatannya pada VOC. Klaim atas tahta ini tidak ditanggapi sepenuhnya oleh Belanda. Sebagai jalan keluarnya, Damang Bawama diangkat sebagai wakil raja atau raja kedua. Damang Bawama sebenarnya kurang puas dengan hal ini, tetapi ia wafat pada tahun 1702. Putranya yang bernama Samong ditetapkan sebagai Sangaji Lohayong pada tahun 1703. Sementara itu, putra Poro bernama Persiko diangkat sebagai wakil raja. Semasa pemerintahannya, kondisi benteng Belanda di Lohayong makin memprihatinkan. Laporan pada tahun 1713 menyebutkan bahwa tinggal tersisa 6 pucuk meriam di sana dan 3 di antaranya telah rusak. Samong habis kesabarannya, dan mengikat kaki kiri seorang penerjemah Eropa yang telah lama tinggal di Solor selama 11 hari. Samong menyatakan bahwa penerjemah itu telah menipunya dan berniat membelot kepada pihak Portugis. Wakil Belanda yang berkedudukan di Kupang tidak mempercayai laporan ini dan menangkap Samong pada tahun 1715. Persiko, putra Poro, yang saat itu menjabat sebagai wakil raja didudukkan sebagai penggantinya. Semasa pemerintahan Persiko jarang terjadi kedamaian di Lohayong. Belanda mengangkat kembali Samong sebagai Raja Lohayong pada tahun 1718 hingga wafat pada tahun 1728. Sebelumnya, ia dibawa ke Batavia dan setelah itu diasingkan ke Pulau Edam selama 2 tahun. Pengembalian itu dimaksudkan untuk mengimbangi Sangaji Beker selaku wakil raja atau raja kedua Lohayong yang kerap menimbulkan masalah bagi Belanda. Semasa pemerintahannya, VOC meminta agar orang-orang Makassar tidak diizinkan berdagang di Solor. Samong mangkat pada tahun 1728. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai penggantinya karena Samong mempunyai beberapa orang putra dan seorang saudara laki-laki bernama Gasi Engel, Gasingal atau Gus Angela. Kendati demikian, yang diangkat sebagai raja adalah KB, tahun 1728 sampai tahun 1729. Raja Lohayong yang baru ini juga merupakan seorang pendeta. Dokumen-dokumen Belanda menyebutkan bahwa KB merupakan salah seorang saudara Samong, sedangkan dokumen lain menyebutkan bahwa ia adalah seorang tokoh yang masih kerabat Samong. Pengangkatan ini menimbulkan ketidakpuasan warga. Karena itu, ketika Gesi Engel, tahun 1729 sampai tahun 1736, kembali dari tempat kediamannya di Flores, ia diangkat sebagai raja, sedangkan KB dijadikan wakilnya merangkap sekretaris karena sebagai pendeta ia mempunyai kemampuan tulis-menulis. Namun, tidak lama setelah Gesi Engel naik tahta pada tanggal 25 Agustus tahun 1730,
KB meninggal dunia. Pada masa Gasi-Engel, terjadi perselisihan dengan Pamakayo, salah satu wilayah kerajaan Larantuka yang ada di Pulau Solor. Pamakayo yang berasal dari suku Demong pro-Portugis bermusuhan dengan Lohayong yang keturunan Paji serta pro-Belanda. Perselisihan dengan Raja Oleh dari Pamakayo itu telah berlangsung selama 10 bulan dan belum berhasil didamaikan. Oleh karenanya, wakil Belanda bernama Gerardus Bernardus Visser pada tanggal 5 Juni tahun 1732, berlayar ke Pamakayo dalam suatu misi perdamaian. Lalu dikirimnya seorang penerjemah bernama Jan van Setter kepada Raja Oleh guna mengajaknya bertemu. Raja bersedia berjumpa dengan Visser yang menanyakan mengapa negerinya berperang dengan Lohayong. Sebagai jawabannya, Raja Oleh sendiri tidak mengetahui mengapa terjadi perselisihan dengan Lohayong, tetapi ia sepakat untuk mengadakan perdamaian. Misi ini berhasil dan pada akhirnya dicapai perdamaian sementara antara Lohayong dan Pamakayo. Peristiwa lainnya adalah pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis dan orang asing lainnya di Alor yang secara tradisional berada di bawah kekuasaan Lohayong dan VOC pada tahun 1730 sampai tahun 1731. Belanda memerintahkan penangkapan mereka, tetapi orang-orang Bugis telah meninggalkan kawasan tersebut ketika pasukan Raja Lohayong tiba. Bersama-sama dengan VOC, Lohayong pernah menjadi juru damai antara dua kerajaan yang bermusuhan, yakni Adonara dan Lumantau. Gasi-Engel wafat pada 1736 dan digantikan oleh putranya yang bernama Talewei, tahun 1736 sampai tahun 1739. Raja ini wafat saat hendak mendamaikan peperangan antara Lamahala, Lamakera, dan Terong. Ia tewas tertembak saat hendak menancapkan bendera tanda perdamaian seturut adat Solor. Sebagai penggantinya, diangkat Wayang atau Waluyang, tahun 1739 sampai tahun 1743, yang merupakan saudara Samong. Raja Wayang wafat pada tahun 1743 karena usianya yang telah lanjut. Untuk menggantikannya, diangkat Lakaya Sambu yang memerintah dari tahun 1744 hingga tahun 1748. Raja Lohayong berikutnya adalah Jou, tahun 1748 sampai tahun 1758. Ia merupakan putra Samong dan saudara lelaki Jumat, Raja Lohayong berikutnya. Pada zamannya terjadi perang besar antara Belanda dengan Portugis Hitam di Kupang yang disebut Perang Penfui. Solor juga mengirimkan pasukannya membantu Belanda, di mana salah seorang pemimpin pasukan Solor bernama Atulaganama berhasil menewaskan komandan pasukan Portugis Hitam di kemahnya serta memotong lidahnya sebagai bukti kemenangannya. Menjelang masa akhir pemerintahan raja ini, yakni pada tahun 1756, berlangsung perjanjian Paravicini yang dipelopori oleh Johannes Andreas Paravicini dengan berbagai raja di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Isinya antara lain mengharuskan para raja tersebut menyediakan bantuan pasukan bila VOC membutuhkannya. Jumat, tahun 1760 sampai tahun 1765, menjadi penguasa Lohayong berikutnya. Semasa pemerintahannya, masih terjadi perselisihan dengan Larantuka, tetapi kerajaan tersebut berhasil dikalahkan sehingga kaum Portugis Hitam tidak lagi memiliki pengaruh di Solor. Pada tahun 1761, wakil Belanda, Von Plusco, mendengar mengenai adanya pabrik senjata di Lohayong. Karenanya, pihak VOC memerintahkan agar pabrik tersebut ditutup dan operasionalisasinya dihentikan. Sebelumnya, memang telah ada keluarga China yang menetap di Solor dan mengetahui cara-cara membuat mesiu, tetapi pada tahun 1761 keluarga ini telah wafat. Bahan baku mesiu, seperti salpeter dan belerang memang dapat diperoleh di Adonara. Namun belakangan orang Solor kekurangan bahan baku berupa besi yang diperlukan dalam produksi peluru dan senapan.
Itulah sebabnya, tidak banyak lagi senjata yang dapat dihasilkan oleh penduduk setempat. Menjelang masa akhir pemerintahannya, Sang Haji Jumat merasakan dirinya telah lanjut usia. Oleh karenanya, ia lalu mengajukan saudaranya bernama Rama Geokama sebagai penggantinya pada VOC. Di samping itu, pemuka Lohayong lain seperti Taru Ama dan Kapitan Mangal menyetujui penggantian ini. Dengan demikian, Rama Geokama, tahun 1765 sampai tahun 1795, diangkat sebagai penguasa Lohayong berikutnya. Semasa pemerintahannya, terjadi perselisihan dengan Lamahala dan Terong yang dibantu oleh Menanga beserta kaum Portugis hitam. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan tersebut memutuskan hubungannya dengan VOC dan secara otomatis menjadi seteru Lohayong. Adonara menyusul menghapuskan hubungannya dengan VOC. Dengan demikian, hanya tinggal dua kerajaan yang menjalin persahabatan dengan VOC, yakni Lohayong dan Lamakera. Sewaktu Belanda datang di Lohayong guna meminta warga menjadi anak buah kapal, datanglah orang-orang Menanga beserta Lamahala memaklumkan perang dan membunuhi orang-orang Belanda pada tahun 1773. Belanda mengirimkan pasukan dari Kupang untuk menangkap pembunuh dan menghancurkan Menanga. Meskipun demikian, pada tahun 1792, Raja Menanga memohon agar diizinkan menjadi sahabat VOC lagi. Rama Geokama juga dikenal sebagai Gaib Komang. Ia digantikan oleh Rod Geokama Bawama, tahun 1795 hingga 1803. Meskipun demikian, sumber yang berasal dari Rufa tahun 1905 menyebutkan bahawa Rama Geokama digantikan terlebih dahulu oleh Lahyang dan setelah itu baru Roti Geokama Bawama. Tetapi sumber VOC tidak menyebutkan mengenai Lahyang. Wakil Raja Roti Geokama Bawama pernah mengirimkan surat diplomatik pada tahun 1800 yang ditandatangani atas nama Raja. Sementara itu, penjelajah Perancis menyebutkan mengenai Raja Solor yang bernama Nahaleba, yang tinggal di Kupang serta meninggal antara tahun 1801 hingga 1803, namun sumber Belanda tidak mencatatnya. Selanjutnya yang memerintah di Lohayong adalah Kraing Geokama, tahun 1832, Kelas Raja, tahun 1840, dan Seneng, tahun 1840 hingga 1859. Pada kurun waktu itu, Raja Lohayong setiap tahun mengunjungi wakil Belanda di Kupang untuk menghaturkan penghormatan. Raja berikutnya, Kidin Siko, tahun 1860 hingga 1869, juga dikenal sebagai Kraeng Siku atau Kiun Siku. Laporan Belanda bertahun 1862 menyebutkan bahawa raja ini merupakan seorang pemabuk. Oleh kerana itu, rakyat Lohayong mengajukan permohonan kepada Belanda agar putranya dapat dijadikan raja menggantikannya. Raja ini dikatakan meninggal kerana kecanduan alkohol. Sebelumnya, Raja Kidin Siko pernah menandatangani perjanjian akti van bevestigingen verklaring van 14 artikelen pada 21 November tahun 1860 dan Lange verklaring pada 28 Juni tahun 1861. Amangkalaki, tahun 1870 hingga 1896, menjadi penguasa Lohayong berikutnya. Menurut catatan Belanda karya Rufael, ia juga disebut Amang Kelas Raja dan merupakan putera Raja Kelas Raja. Menurut laporan lainnya oleh J.M. Klopel, Raja Lohayong hidup sangat sederhana dan bahkan ia harus pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja. 200 penghasilannya sangat kecil dan boleh dikatakan tidak ada. Semasa pemerintahan Amangkalaki kembali pecah perang pada tahun 1888 dengan Menanga, Lamakera dan Lamahala. Belanda menurunkan pasukannya untuk menghancurkan Lamakera dan Lamahala serta melawan Menanga. Ketika kapal perang Belanda tiba di Menanga pada 9 November tahun 1888, negeri itu telah ditinggalkan penduduknya.
Belanda membakar kampung tersebut dan melarang untuk dibangun kembali. Amang Kalaki digantikan oleh putranya dengan emir Rebu yang bernama Kalaki Amang, tahun 1896 hingga 1925. Menurut sumber Belanda, penduduk Lohayong saat itu berjumlah 3,409 jiwa. Selama pemerintahannya, Amang Kalaki menandatangani perjanjian-perjanjian atau kontrak sebagai berikut dengan Belanda, Timur Verklaring 6 pada 13 November tahun 1896. Verklaring Betreffende Belasting Heffing pada 20 Juli tahun 1901, yang isinya mengenai penaikan pajak. Kontrak Betreffende Mijnekten pada 15 Desember tahun 1905. Peristiwa penting lain yang terjadi semasa pemerintahan Amang Kalaki adalah serangan dari penduduk pegunungan di Wuli Belolong. Raja Amang Kalaki lantas balas menyerang Wuli Belolong. Ia membakar perkampungan mereka hingga banyak warga yang menjadi korban. Raja pernah pula terlibat peperangan dengan Larantuka. Selain itu, pada tahun 1905, warga Lekluo menyerang penduduk yang pro-Belanda di distrik Wulu. Belanda tidak tinggal diam menyaksikan hal itu dan menyerang Lekluo pada 22 Juli tahun 1905 sehingga banyak korban jiwa berjatuhan. Kawasan tersebut akhirnya bersedia berdamai dan diharuskan membayar denda berupa gading. Setelah Kalaki Amang tutup usia, yang menjadi Raja Lohayong adalah Banu Kapitan, tahun 1925 hingga 1928. Ia sebenarnya hanya penguasa sementara, hingga putera raja bernama Amang Kalaki dewasa. Amang Kalaki kemudian memerintah dari tahun 1930 hingga tahun 1956. Semasa kekuasaan Amang Kalaki, pada tahun 1932, Kerajaan Lohayong digabungkan dengan Adonara guna membentuk Swapraja Adonara dan untuk selanjutnya Raja menerima tunjangan 20 hingga 30 gulden per bulannya. Pada tahun 1939, Raja pernah jatuh dari kuda dan terluka sehingga harus beristirahat. Itulah sebabnya Ali Lewong ditunjuk sebagai wakil selama Raja tidak dapat menjalankan tugasnya. Ketika Raja Kalaki Amang memerintah, Jepang datang menduduki negerinya. Masa pendudukan Jepang tersebut merupakan saat-saat yang sulit, bahkan tongkat kerajaan berkepala emas yang merupakan simbol kekuasaan raja dirampas oleh Jepang. Raja Kalaki Amang digantikan oleh kemenakannya, Ali Kraeng, yang memerintah dari tahun 1956 hingga tahun 1966. Serbiti atau Lewonama, kerajaan ini pada mulanya merupakan salah satu di antara 6 kerajaan, Adonara, Terong, Lamahala, Lohayong, Lamakera, dan Serbiti atau Lewonana yang membentuk persekutuan bersama. Namun, kerajaan ini dihapuskan pada abad ke-18. Ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Pulau Solo. Masyarakat Solo terbagi menjadi 2 golongan tradisional, yakni Paji dan Demong, yang kerap terlibat perselisihan satu sama lain. Hal ini tampak pada cerita rakyat mengenai Igo dan Enga. Rakyat Paji mendiami 5 kerajaan yang disebut Solo 5 Pantai. Sementara itu, orang Demong mendiami negeri-negeri yang menjadi bawahan kerajaan Larantuka. Belakangan, pembagian ini didasari pula keterpihakan mereka terhadap Portugis dan VOC Belanda. Karenanya, tidak jarang peperangan antara dua kelompok masyarakat ini dipicu oleh persaingan antara dua bangsa asing tersebut. Salah satu mata pencaharian utama rakyat Solo adalah nelayan dengan keahlian mereka menangkap ikan paus, sebagaimana yang tampak pada laporan bertahun 1834. Daging ikan paus ini kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan selanjutnya dipertukarkan dengan hasil dari daerah pedalaman, seperti jagung dan lain sebagainya. Apabila mereka membutuhkan hasil dari daerah pedalaman, kaum wanitanya akan bangun pagi-pagi sekali dan berjalan masuk jauh ke daerah pedalaman dengan membawa daging ikan paus mereka, guna ditukar dengan jagung atau ubi kayu.
Dengan demikian, hubungan dagang antara daerah pantai dan pendalaman menjadi hidup. Komoditas penting lain di Solo adalah karet, teripang, dan sarang burung. Solo pernah pula menjadi pelabuhan perantara perdagangan yang penting. Sebelumnya pedagang Jawa dan Melayu banyak singgah di sini, sebelum melanjutkan perjalanannya untuk membeli kayu cendana di timur. Tetapi belakangan yang mendominasi adalah pedagang Bugis, Makassar, dan Bajau. Mereka datang ke Solo dengan membawa barang dagangan berupa kain lena, kain dari buten atau ender, benang sutera, gading gajah, kawat tembaga untuk memancing, dan lain sebagainya. Sebagian barang-barang ini ada yang diperdagangkan lagi dengan penduduk pedalaman. Kerajaan-kerajaan tertua di Pulau Timur. Pulau Timur dihuni oleh berbagai suku bangsa, seperti Dawan, Tetun, Helong, Buna, dan lain sebagainya. Terdapat sebutan yang berbeza-beza bagi suku Dawan. Orang belum menyebutnya sebagai Dawan. Sementara itu, orang-orang asing menyebut mereka sebagai Atoni atau Antoni. Orang Roti dan Sabu menyebutnya dengan istilah Sonnabai atau rakyat Sonbai. Kendati demikian, suku Dawan menyebut diri mereka sendiri sebagai orang Timur atau Antoni Meto, yang secara harfiah berarti orang daratan. Wilayah yang didiami suku Dawan adalah Amarasi, pantai selatan Pulau Timur, Enclave Oikusi milik Portugis, sebagian kecil kawasan Belu Selatan, serta kabupaten-kabupaten Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara. Dari segi fisik, suku bangsa Dawan memperlihatkan unsur-unsur Negroid dan Melanesia. Suku Belu dan bahasa Belu sesungguhnya tidak dikenal sebelumnya. Mereka lebih lazim disebut sebagai suku dan bahasa Tetun. Sebutan Belu tersebut berasal dari orang-orang Belanda yang memerhatikan bahawa mereka menyapa orang tak dikenal dengan Hoi Belu atau Hai Sahabat. Di wilayah Timur Portugis kini menjadi Republik Demokratik Timor Leste, bahasa Tetun dipergunakan di pantai utara, sedangkan di kawasan pantai selatan, banyak diucapkan di Suai Kamanase hingga Viquikui. Masih di kawasan Timur Portugis, bahasa ini dijadikan bahasa resmi di samping bahasa Portugis. Para ahli antropologi menjumpai adanya unsur-unsur Proto-Melayu dan Melanesia dalam diri suku Tetun. Kendati demikian, dalam cerita rakyat Tetun dapat dijumpai cerita bahawa leluhur mereka berasal dari Sina Mutin Malaka. Mengenai hal ini akan diulas kembali pada huraian berikut mengenai raja-raja di Bumi Timur. Berikutnya, akan diulas mengenai suku Helong, yang mendiami Pulau Semau dan sebelah tenggara kota Kupang. Konon, dahulu mereka mendiami daerah yang lebih luas, tetapi kemudian terdesak oleh para pengungsi dari kawasan Belu. Salah seorang raja Helong bernama Naikopan, namanya merupakan asal-muasal bagi nama kerajaan dan kota Kupang. Sebutan bagi suku Buna baru diperkenalkan pada tahun 1950 oleh A.A. Beratalo, Kepala Swapraja atau Raja Lamakmen. Namun, nama yang lebih dikenal semenjak dahulu adalah Marae. Suku Buna ini banyak mendiami wilayah-wilayah yang dihuni suku Tetun dan berbagai kawasan di Timur Portugis. Cikal bakal raja-raja di Timur memiliki banyak versi yang berasal dari berbagai sumber pula. Terdapat kisah yang beragam dan berbeza-beza mengenai cikal bakal kerajaan-kerajaan di Pulau Timur, yang barangkali tampak sangat membingungkan. Kendati demikian, masing-masing versi dan cerita rakyat tersebut merupakan kekayaan sejarah yang perlu dilestarikan. Konon pada akhir abad 12 dan awal abad 13, tiba seorang bangsawan beserta keluarganya di Nofanu, pelabuhan yang terkemuka di timur. Bangsawan ini bernama Lagneno dan terkenal ahli dalam berbagai ilmu yang dibutuhkan umat manusia saat itu, seperti perbintangan, astrologi, bercocok tanam, pemerintahan, dan lain sebagainya. Setelah mendarat di Noifanu, Lagneno menjelajahi pula tempat-tempat lainnya di Pulau Timur, seperti Lainu atau Lainu di Belu, Raimea atau Laimea di Belu, Noifanu, dan Tun Ang. Ia kemudian mulai membangun tempat pemukiman, membuka lahan bercocok tanam, dan mengajarkan berbagai pengetahuan kepada masyarakat.
Karena kebijaksanaan dan tingginya pengetahuan yang dimilikinya, rakyat yang masih sederhana tingkat peradabannya berbondong-bondong meminta nasihatnya. Selain itu, Lak Neno juga mengajarkan adat istiadat pada masyarakat setempat. Konon sebelum kedatangannya, rakyat memakan makanan mentah-mentah. Dia kemudian mengajarkan kepada mereka agar memasak terlebih dahulu bahan makanan yang hendak dikonsumsi. Lama-kelamaan, rakyat di tempat itu menjadi makin maju dan Lak Neno diangkat sebagai raja mereka. Rakyat berlomba-lomba menghaturkan persembahan agar kekayaan dan kemakmuran mereka meningkat. Supaya pemerintahan menjadi lebih teratur, wilayah kekuasaan dibagi menjadi berbagai daerah yang lebih kecil, mulai dari Temukong. Di atasnya terdapat feto atau kepala kefetoan yang berada di bawah raja. Lak Neno mempunyai 3 orang putera. Ia berpesan pada putera-putranya bahawa bila ia dan isterinya meninggal, jenazah mereka hendaknya dijadikan persembahan kepada bumi. Sementara itu, putranya yang bongsu bernama Luku Neno, hendaknya dijadikan sebagai pengganti ayahnya dan mewarisi nama keluarga Banunek. Ia merupakan cikal bakal para Raja Amanatun. Sementara itu, kedua putranya yang lebih tua, yakni Mian dan Boinoni diperintahkan untuk mencari daerah kekuasaannya sendiri-sendiri. Apabila mereka telah memperolehnya, ketiga bersaudara itu diharuskan bersumpah agar senantiasa seia sekata. Memenuhi wasiat ayahnya, saudaranya yang pertama berangkat bersama pengikutnya menuju ke Tanah Belu dan membangun kekuasaannya di Betun atau Petu. Rakyat di sana yang berasal dari Tahuk Baria, Bilili Bilumalo, Silbes, Lobes, Tewot Pala, Tetumnanu, Oenuno, Oebiko, Oheli, Bashain, Bahael, dan lain-lain bersama-sama mengangkatnya sebagai raja. Untuk selanjutnya putera sulung dikenal sebagai Maroma Owan, Liu Lai, Liu Rei, Liu Rai atau Liu Rai. Wilayah kekuasaannya sangat luas hingga sampai ke ujung Pulau Timur. Saudaranya yang kedua bernama Bainoni menyusuri suatu pegunungan kecil, yakni dari Belu hingga ke Gunung Mutis. Dengan tanpa menyeberangi sungai, tibalah ia di sebuah tempat bernama Netnoni. Di sini dia berjumpa dengan calon isterinya yang bernama Bilili Kune, puteri ketiga Kune Uuf, yakni orang pertama yang menduduki Gunung Mutis. Keduanya membangun pemerintahan di Batu O6, arti harfiahnya, Batu Basah. Untuk selanjutnya ia dikenal sebagai Sonbai atau Sonbai, dengan wilayah kekuasaannya meliputi Insana, Oekusi, Amphoan, Miomafo, Molo, Fatulu, Maluku, Alo, Panta, Sabu, dan Roti. Dengan demikian, wilayah Bainoni atau Sonbai ini meliputi kawasan Pulau Timur bagian utara. Setelah membangun kerajaannya, Sonbai berniat mengukuh kerajaannya. Oleh karenanya, ia memanggil seekor Garuda dari Istana Garuda untuk melakukan pekerjaan ini. Setelah tugas mengukur ini usai, Sonbai menempatkan berbagai penduduk di wilayah kekuasaannya itu. Selanjutnya, terdapat legenda lain mengenai asal-muasal kerajaan-kerajaan di Pulau Roti. Konon di sekitar Gunung Mutis terdapat suatu keluarga yang memakai nama Roti. Anggota keluarga itu masing-masing bernama Binut Loti, Roti Binai Loti, Roti Loti Matab, dan Matau. Binut Loti dan Binai Loti merupakan wanita yang amat kuat tenaganya. Apabila mereka menumbuk padi yang berada dalam lesung, maka ayunan alu mereka akan menembus lesungnya hingga ke tanah. Akibatnya, semua lesung yang berada di tempat itu rusak. Akhirnya, keluarga ini diutus ke sebuah pulau yang kemudian dinamai Roti seturut nama keluarga mereka. Keluarga lain diutus lagi dari Batu Owenang ke Roti. Mereka menjadi cikal bakal bagi kerajaan Oweneli di Roti yang berasal dari nama Owenang, tempat kampung halaman mereka. Keluarga Amalo atau Amaalo juga diutus ke Roti dan menjadi cikal bakal kerajaan Termanu. Sementara itu, keluarga lain yang bernama Bilba atau Beluba diutus ke Roti dan merupakan pendiri kerajaan Bilba. Setelah Sonbai mendirikan kerajaannya, ia berniat memberitahukan hal itu pada kakaknya,
agar mereka semua dapat mengadakan ikrar bersama demi menciptakan persatuan dan kerukunan di antara mereka. Untuk itulah, ia menghanyutkan sepotong bambu yang telah diukir cap kerajaannya di Sungai Noi Besi. Potongan bambu itu akhirnya sampai juga kepada Liu Rai, kakaknya. Begitu menyaksikan cap kerajaan adiknya, ia mengetahui bahawa adiknya telah berhasil menjadi raja besar ketiga di Pulau Timur. Bambu tersebut kemudian ditanam dan tumbuh menjadi serumpun besar bambu di Besikama, Belu. Dengan demikian, kini ketiga saudara itu semuanya telah menjadi raja sehingga wasiat ayahnya untuk mengadakan upacara perjanjian bersama dapat dilaksanakan. Adapun isi perjanjian itu adalah sebagai berikut. Menjaga kelestarian air dan tanah, baik yang mencakup kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Menjaga hubungan atau fungsi sosial antar umat manusia. Menjaga keharmonisan hubungan antara bumi dan alam. Memperhatikan pengumpulan hasil alam demi kepentingan bersama. Bertanggungjawab ke dalam dan luar kerajaannya. Tidak boleh berperang satu sama lain. Menjaga perdamaian dalam segala hal. Senantiasa bersatu padu. Menjaga hubungan antara bumi dan langit. Sesudah upacara yang dilangsungkan di Usapi Ma ini usai, mereka pulang ke negerinya masing-masing. Menurut salah satu sumber lain, pada zaman kuno ada 3 bersaudara di Pulau Timur yang konon datang dari seberang lautan. Nama mereka adalah Te Liu Lai, Ka Sonbai, dan Tanai Pah Banunek. Mereka diperkirakan datang dari Hindia belakang dan mendarat di Wehali Belu. Ajaibnya, di tempat baru yang mereka tempati tersebut tumbuh sebatang padi yang menghijau sepanjang zaman. Setelah orang tua mereka meninggal, ketiga bersaudara ini berniat menjelajahi Pulau Timur. Mereka lalu menyusuri pantai selatan timur dengan melewati Besikama, Oua, Kolooto, Baos, Boking, dan tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Tun Am. Ketiga saudara itu lalu menempati gunung tersebut. Nama Tun Am sendiri terbentuk dari 2 kata, yakni Tunaf dan Am. Tunaf berarti tungku terdiri dari 3 batu, yang melambangkan ketiga saudara tersebut, sedangkan Am berasal dari kata Am yang berarti bapa. Kemudian diadakan kesepakatan di antara mereka. Saudaranya yang sulung, Te Liu Rai akan menjelajah bagian timur Pulau Timur. Saudaranya yang kedua, Ka Sonbai menjelajah bagian barat Pulau Timur. Sementara itu, saudaranya yang bongsu, Tanai Pah Banunek tetap berdiam di kampung halaman mereka di Tun Am. Menurut legenda tersebut, tubuh saudaranya yang bongsu terbuat dari emas dan perlengkapan-perlengkapannya juga terbuat dari emas. Karena ia yang menjaga tempat kediaman mula-mula mereka di Tun Am, diberilah ia gelar Am oleh kakak-kakaknya, meskipun usianya lebih muda dibandingkan 2 orang saudaranya tersebut. Itulah sebabnya kerajaannya disebut Amanatun, yang berasal dari kata Am dan Emnatu atau bapa emas. Untuk selanjutnya, Tanai Pah Banunek menjadi leluhur raja-raja kerajaan Amanatun. Selanjutnya, Te Liu Rai tiba di sebuah gunung yang dinamainya Lai Me dan mendirikan kerajaan Belu. Saudara tengah mereka, Ka Sonbai tiba di Gunung Mutis dan menjadi cikal bakal kerajaan Molo. Mereka sepakat menetapkan daerah kekuasaan masing-masing, Te Liu Rai dengan wilayah kekuasaan dari Maubesi hingga Wingi, laut sebelah utara timur. Dari Maubesi ditarik ke sebelah selatan hingga laut selatan timur. Lalu ke sebelah timur hingga mencakup wilayah Timur Leste. Ka Sonbai wilayah kekuasaannya ditarik dari Maubesi dengan melalui Gunung Mutis hingga mencapai Sungai Noemina, lalu menyusuri Sungai Noemina hingga Laut Selatan. Selanjutnya dari Gunung Mutis ditarik garis lurus hingga ke Tenor. Tanai Pah Banunek wilayahnya mulai dari Maubesi bagian utara dan berbatasan dengan wilayah Ka Sonbai. Sementara itu, sebelah timurnya berbatasan dengan Te Liu Rai. Bagian selatan berbatasan dengan laut, iaitu mulai dari Maubesi. Bagian baratnya ditarik dari Gunung Mutis hingga Sungai Noemina, lalu menyusuri sungai tersebut hingga Laut Selatan. Berdasarkan sumber lokal tersebut, mereka bertiga adalah leluhur 3 kerajaan besar di Pulau Timur.
Setelah penetapan mereka sebagai raja di Timur, ketiganya mengunjungi makam ayah mereka di Wehali dan mengadakan ikrar di bawah pohon beringin yang terletak di Gua Bitaunu. Mereka berjanji untuk hidup rukun dan damai, tidak berperang satu sama lain, serta menghormati batas wilayah kedaulatan masing-masing. Apabila hendak mengubah tapal batas yang telah disetujui sebelumnya, mereka bertiga sepakat mengadakan pertemuan lagi, sebagaimana yang terjadi ketika Kas Sonbai dan Tanai Pah Banunek memindahkan tapal batas mereka dari Mutis ke Nasimetan. Pada pertemuan ini, mereka menyembelih seekor kerbau dan dagingnya dibagikan kepada ketiga bersaudara tersebut. Dengan demikian, masalah perubahan tapal batas tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Waiwiku Wehali atau Wese Wehali. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang muncul pada awal sejarah Timur dan terletak di kawasan Belu sekarang. Terdapat beragam versi yang menjelaskan awal mula kerajaan ini. Salah satu versi menyatakan bahawa nama Waiwiku Wehali berasal dari nama 3 pohon yang ditanam kaum pendatang pendiri kerajaan ini, yakni pohon Ai Biku, Ai Timur, dan Ai Hali. Sementara itu, ada pula yang mengatakan bahawa Wehali berasal dari Wi, air, dan Hali, beringin, sehingga Wehali artinya, air beringin. Tampaknya, pohon yang ditanam oleh kaum pendatang itu adalah pohon beringin sehingga untuk memperingati pohon bersejarah tersebut, kerajaan Wehali menggunakan pohon beringin sebagai lambangnya. Versi lain menyebutkan bahawa nama itu berasal dari Wai, memang, dan Halik mengelilingi. Jadi arti keseluruhannya adalah kerajaan yang memang mengelilingi kerajaan lainnya. Masih ada sumber yang mengatakan bahawa nama lengkap kerajaan ini adalah Wese Wehali Wetomubesi. Wese terbentuk dari 2 kata, yakni Wi yang berarti air, dan Se yang berarti menadah, menyaring, atau pancuran. Jadi Wese boleh diartikan air yang disaring atau air pancuran. Weto berarti getah dama dan Maubesi adalah nama teluk. Berbagai sumber menyepakati bahawa kerajaan Wese Wehali didirikan oleh para pendatang, tetapi riwayat kaum pendatang ini juga berbeza-beza menurut beberapa versi yang ada. ADM Parera, sebagaimana yang dimuat pula oleh Munanjar Widyat Mika dalam karyanya berjudul Lintasan Sejarah Bumi Cendana, halaman 38, menyatakan bahawa pendiri kerajaan Wehali adalah 4 suku yang para leluhurnya berasal dari sebuah tempat bernama Sina Mutin Malaka. Mereka konon berlayar meninggalkan negeri leluhurnya dengan menggunakan perahu layar dari bambu. Dalam perjalanannya itu, mereka tiba terlebih dahulu di Rai Henek, Makassar. Namun, kerana mengalami angin sakal, perahu mereka pecah. Untungnya, mereka semua dapat mencapai daratan dengan selamat, kendati sebahagian barang bawaan mereka hilang ditelan keganasan lautan. Potongan bambu, yang berasal dari rakit mereka yang pecah, ditanam dan tumbuh menjadi rumpun-rumpun bambu yang subur. Rombongan diterima dengan baik oleh penduduk Makassar. Selama berdiam di Makassar, anggota rombongan yang dipimpin oleh Datuk Makrek dan Datuk Badain membuat perahu kembali. Agar lebih kuat, kali ini mereka membuatnya dari kayu. Setelah perahunya siap, mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di pulau-pulau Kusu, Kaya, Api, Lowi, dan Larantuka Boboin. Sebagian anggota rombongan ada yang berdiam menetap di Larantuka, sedangkan yang lainnya melanjutkan pelayaran dan tiba di Pulau Timur. Mereka mengitari pulau tersebut dan tiba di pantai selatan Amanatun yang curam. Mereka mendarat di sana guna mengamati keadaan dan menjumpai daratan yang luas menghijau tidak jauh dari tempat tersebut. Rombongan itu kemudian menetap di sana, yakni kawasan Besikama. Masih ada riwayat lain yang diungkapkan oleh Van Wooden tahun 1985 dan juga dimuat dalam karya Munanjar Widyat Mika, Lintasan Sejarah Bumi Cendana, halaman 39. Menurutnya, 4 suku pendatang dari Sinan Mutin Malaka itu lalu sepakat mencari daerah baru dan berpencar. Kelompok pertama menempati kawasan di tengah dataran dan di depan tempat kediamannya menanam pohon beringin atau Ai Hali.
Inilah yang menjadi asal muasal nama Wehali. Kelompok yang kedua berdiam di sebelah barat dan menanam pohon air biku sehingga negerinya disebut Wewiku. Kelompok ketiga berdiam di sebelah utara dataran dan menanam pohon air timur di depan rumahnya. Itulah sebabnya negerinya disebut Hai Timur. Sementara itu, suku yang keempat menetap di pegunungan sebelah utara Wehali. Belakangan, putera dari Wehali mendirikan kerajaan Fatwaruin Wehali. Versi cerita rakyat lainnya menyebutkan bahawa pohon beringin yang mereka tanam mulanya hanya satu saja, tetapi kemudian bercabang 3. Mereka memilih pusat pemerintahan mereka pada sebuah delta sungai yang bercabang 3 pula, disebut Mota Sorontolu. Tentu saja kisah pohon beringin bercabang 3 dan pemilihan delta sungai Mota Sorontolu tersebut hanya simbolis saja sifatnya. Para pendatang itu membawa serta dengan mereka benda-benda berupa tanah, meriam, kelewang, gading, perhiasan, dan gong yang selanjutnya menjadi barang pusaka kerajaan. Terdapat pula penuturan yang menyatakan bahawa kaum pendatang itu terlibat pertempuran dengan penduduk asli kawasan tersebut. Penduduk asli terdesak kerana kalah dalam persenjataan dan teknologi. Mereka lalu mengungsi ke kawasan pegunungan. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Wehali ini menurut cerita rakyat menjadi suatu kerajaan kembar yang diperintah oleh para raja bergelar Maromaoan. Tetapi ia tidak terlibat dalam pemerintahan secara langsung dan lebih aktif dalam kegiatan kerohanian atau upacara-upacara ritual. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh Liurai. Munanja Widyatmika mengaitkan kedatangan para pendatang dari Sina Mutin Malaka ini dengan kejatuhan Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis. Saat itu, bangsa Portugis menerapkan monopoli perdagangan dengan tujuan mematikan kaum pedagang Asia. Oleh karenanya, para pedagang Asia yang berasal dari Gujarat India, China, Melayu, Jawa, dan lain sebagainya, berbondong-bondong meninggalkan tempat itu dan mencari kawasan lain yang strategis, termasuk di Indonesia Timur. Kerajaan Wehali yang berada di Belu Selatan diperkirakan berkembang mulai dari tahun 1511 hingga dikalahkan oleh pasukan Francisco Fernandes dari Portugis pada tahun 1642. Sementara itu, Hagedal tahun 2005 memperkirakan bahawa kerajaan ini berkembang dari tahun 1515 hingga tahun 1650. Seiring dengan berjalannya waktu, para penguasa Wehali mengadakan perkahwinan politis dengan puteri penguasa-penguasa setempat demi melancarkan usaha perdagangan cendana dan lilin mereka. Kisah Maromaoan di kerajaan Wehali. Kisah Maromaoan, penguasa kerajaan Wehali, terdapat berbagai versi yang menarik. A.D.M. Pera mengungkapkan bahawa Maromaoan pertama adalah keturunan bidadari dari langit. Konon, 7 puteri kayangan turun untuk mandi di sebuah danau dekat Wehali. Puteri bongsu ditangkap dan dinikahi oleh Raja Wehali. Mereka berputera Maromaoan pertama. Setelah ibunya meninggal, sayapnya ditaruh di bawah perapian. Kisah ini mengingatkan pada cerita Jaka Tarub dari Jawa dan juga hikayat serupa lainnya di berbagai belahan dunia. Ada pula kisah mengenai 2 orang bersaudara pria dan wanita, yang masing-masing bernama Mau Kiak dan Bu Kiak. Seorang pria misterius lalu menikahi Bu Kiak dan melahirkan seorang wanita bernama Hoan Nai Daholek. Seorang pendatang dari Malaka bernama Rai Taib Malaka menikahi Hoan Nai Daholek. Keturunan mereka menjadi raja-raja di timur. 2 putranya memerintah di arah matahari terbit timur, dan putera-putera lainnya memerintah di arah matahari terbenam barat. 2 putera lainnya tetap tinggal di Wehali dan menjadi pelindung bagi saudarinya yang bongsu. Kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja yang bergelar Maromaoan. Namun, ia bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan secara nyata dan lebih merupakan lambang atau simbol keagamaan di kerajaannya. Ia tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan hanya makan, minum dan tidur. Karena itu, sebagai pelaksana pemerintahan terdapat 3 orang liurai,
yakni Liurai Wehali, Liurai Likusaen, dan Liurai Sonbai. Liurai Likusaen menguasai daerah Timur-Timur atau Timor Leste sekarang, Liurai Lorosai. Sementara itu, Liurai Sonbai wilayah kekuasaannya meliputi Miomafo hingga Kupang sekarang dan dikenal pula sebagai Liurai Lorotoba. Liurai Fatuaruin di atas adalah turunan langsung Maroma Owan. Karena itu, setelah Maroma Owan memegang kedudukan atau menjadi lambang keagamaan yang tinggi, ia diangkat sebagai pembantu umum Maroma Owan di Wehale dan sekaligus merangkap sebagai Liurai Wehale. Dengan demikian, Liurai Fatuaruin mempunyai kedudukan yang terpenting kerana ia mempunyai dua tugas. Pertama, sebagai pembantu Maroma Owan dalam seluruh urusan pemerintahan dan berkedudukan di Wehale, dan kedua, bertanggungjawab sebagai Liurai Fatuaruin atau pemimpin pemerintahan di bahagian selatan Wehale. Liurai Fatuaruin juga dianggap sebagai pemuka di antara kedua liurai lainnya. Kendati demikian, mereka bertiga tunduk kepada Maroma Owan. Sejarah mencatat bahawa pernah terjadi perang saudara antara Liurai Likusaen dan Wehale, sehingga Wehale dapat sepenuhnya dikuasai oleh Likusaen. Meskipun demikian, kekuasaan Wehale ini pada akhirnya berhasil dipulihkan kembali. Berdasarkan dokumen yang dihimpun J.S. Kedoh, tahun 1928, seorang asisten besto di Belu, tercatat silsilah dan urutan Maroma Owan sebagai berikut. Maroma Owan pertama bernama Bariakorat. Maroma Owan 2 bernama Bereklau. Maroma Owan 3 bernama Seran Barek. Maroma Owan 4 bernama Bariataho. Maroma Owan 5 bernama Bererai. Maroma Owan 6 bernama Barianaha. Maroma Owan 7 bernama Seranaha. Silsilah selengkapnya dapat dilihat di buku Lintasan Sejarah Bumi Cendana, halaman 51. Kisah lain mengenai Maroma Owan bersumber dari Herman Seran Laran, yang menyatakan bahawa kerajaan Wese Wehale senantiasa diperintah oleh Maroma Owan dan suaminya, yang bergelar Liurai. Kerajaan Wese Wehale atau Wewiku Wehale didirikan oleh seorang pria bernama Bria Bauk dan isterinya yang bernama Hoa Diak Maklakan. Bria Bauk kemudian menyandang gelar Liurai, sedangkan isterinya menjadi Maroma Owan pertama. Ia mempunyai 4 orang putera dan seorang puteri, Bara Mataus yang diangkat sebagai Liurai Wehale, Sako Mataus yang kelak pindah ke Molo dan menjadi Raja Sonbai, Ura Mataus yang kelak menjadi Usi Nenom Nanu serta Raja Maubes Insana, Neke Mataus yang menjadi Raja Larantuka, dan seorang puteri bernama Bui Ikun yang tetap berdiam di Wehale serta menjadi Maroma Owan kedua. Kemudian memerintahlah Maroma Owan 3 dan 4. Tetapi Maroma Owan 4 tidak mempunyai keturunan. Karenanya, atas kesepakatan bersama diangkatlah seorang puteri dari Maubes Insana bernama Bipala Finit sebagai Maroma Owan berikutnya. Sebelumnya, puteri ini konon telah diuji kesaktiannya dengan diperintahkan meniti sehelai benang yang direntangkan dan melewati lubang sempit. Ternyata ia lulus dari semua ujian ini. Namun, Liurai menjadi takut menikahinya. Oleh kerana itu, dikirimlah seorang puteri lain bernama Bibona Finit atau Bonafona. Ketika terjadi serangan dari kerajaan Wewiku, Bipala Finit tewas terbakar dalam istananya, sedangkan Liurai melarikan diri ke Maubes Insana. Dengan wafatnya Bipala Finit selaku Maroma Owan V, berakhirlah garis silsilah Maroma Owan. Sebagai penggantinya, Portugis mengangkat Pala Finit Neno sebagai penguasa Wehale dengan gelar keisa dari Hatimo. Belakangan, ia mengangkat dirinya sebagai Maroma Owan, tetapi tidak diakui oleh raja-raja lainnya sehingga terpaksa melarikan diri. Bila dicermati, terdapat perbezaan nama-nama urutan Maroma Owan dengan sumber sebelumnya. Selain itu, sumber ini patut diragukan kebenarannya kerana tidak ada nama Neke Mataus dalam silsilah Raja-Raja Larantuka. Kemunduran kerajaan Wese Wehale. Pada tahun 1640, Raja Talo merangkap Perdana Menteri Goa yang bernama Karaeng Patingaloang melancarkan ekspedisi militer ke Flores yang dilanjutkan ke timur.
Serangan yang dibantu oleh Raja Mina ini berhasil mengalahkan kerajaan Wesewehali di Belu. Raja Wehali menganut agama Islam dan mewajibkan pula bawahannya memeluk kepercayaan yang sama. Meskipun demikian, 2 tahun kemudian, yakni tahun 1642, pasukan Goa dan Wehali mengalami kekalahan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Francisco Fernandes. Dengan pasukan berkekuatan 90 orang dan didukung oleh Raja Batimao dan Sorbian, Portugis berhasil mematahkan pertahanan Goa beserta Wehali. Akibat kekalahan ini, Raja Wehali berganti menganut agama Katolik. Peristiwa ini juga merupakan akhir kekuasaan pemimpin tertinggi Wesewehali yang bergelar Maroma Owan. Ia kehilangan kekuasaan sakralnya dan semenjak saat itu para Raja Usif tidak lagi tunduk pada Wesewehali. Pada tahun 1719, para Liurai melakukan pertemuan rahsia dan mengadakan aliansi yang disebut Kamanasa. Mereka bersumpah darah untuk terus melakukan perlawanan hingga Portugis terusir dari timur. Pada tahun 1756, Raja Besar Wesewehali yang bernama Hyacinto Korea menandatangani perjanjian Paravicini dengan VOC selaku saingan Portugis. Meskipun demikian, wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Wesewehali secara hukum tetap berada di tangan Portugis, hingga ditandatanganinya Perjanjian Lisabon, yakni pada tanggal 21 April tahun 1859, yang isinya menyerahkan daerah-daerah itu kepada Belanda. Menurut dokumen Portugis, daerah kekuasaan Wesewehali saat itu meliputi 52 kerajaan. 46 di antaranya kemudian menjadi bagian Portugis, yakni 1. Sarau, 2. Matarufa, 3. Faturo, 4. Bibiluto, 5. Vimes, 6. Vikuek, 7. Laga, 8. Manatuto, 9. Lake Lucha, 10. Luka, 11. Leklo, 12. Lokeri, 13. Aifong, 14. Samoro, 15. Kelekodo, 16. Leklodot, 17. Alai, 18. Barkola, 19. Titulo, 20. Mus, 21. Mutael, 22. Liquisa, 23. Manufahi, 24. Sanir, 25. Litailuli, 26. Kodako, 27. Maubara, 28. Lakuro, 29. Fatuboro, 30. Boibao, 31. Nasudili, 32. Girivat, 33. Cutubaba, 34. Balibo, 35. Lamacana, 36. Mogeri, 37. Boraramia, 38. Aratsava, 39. Lamiao, 40. Fiklara, 41. Kova, 42. Suai Kamanasa, 43. Tulufa, 44. Tamiao, 45. Doculo, dan 46. Lakuro. Wilayah-wilayah di atas masuk ke dalam negara Timor Leste. Aksi perlawanan terhadap Belanda juga melanda kerajaan Wehali atau Wewiku Wehali di Belu. Kebencian terhadap penjajah tampak dari upaya perlawanan rakyat terhadap rombongan kontroler yang berkunjung ke Belu Selatan pada tahun 1900. Tetapi rombongan kontroler tidak meladeni tantangan rakyat ini. Insiden semacam itu terulang saat kontroler mengunjungi kembali Belu Selatan pada tahun 1903. Karena jumlah pengawalnya yang hanya 30 orang, kontroler tidak mempedulikan tantangan rakyat tersebut dan pulang kembali ke Atapupu. Pergolakan besar-besaran pecah pada tahun 1906 di bawah pimpinan Nahak Moro I Rai, yang dalam sumber Belanda disebut Raja Rabasa. Belanda terpaksa mengerahkan pasukan besar untuk memadamkannya. Pertempuran sengit terjadi pada tanggal 11 hingga 12 November tahun 1906 yang menewaskan Nahak Moro I Rai beserta beberapa pembantu setianya. Guna mengamankan daerah itu,
Belanda kemudian membangun sebuah militer di Besikama, Belu Selatan. Sonbai, cikal bakal Kerajaan Sonbai. Kerajaan Sonbai merupakan cikal bakal bagi kerajaan atau Swapraja Molo, Sonbai Kecil, Miomafo, Insana, Biboki, Kupang, Semau, dan Fatulu yang berkembang belakangan. Kerajaan-kerajaan tersebut memang dahulunya merupakan wilayah Sonbai. Menurut salah satu legenda, Raja pertama Sonbai adalah Nai Laban yang merupakan adik Maroma Uwan, Raja Wehali. Ada pula yang menyatakan bahawa ia adalah adik Liurai Wehali. Sumber lain menyebutkan bahawa pendiri kerajaan Sonbai merupakan salah satu di antara 3 bersaudara, yakni Te Liu Lai, Khas Sonbai, dan Tanai Pah Banunek. Putera sulung, Te Liu Lai, merupakan pendiri kerajaan Wehali yang terletak di Belu. Putera kedua, Khas Sonbai, mendirikan kerajaan Molo Sonbai, sedangkan putera yang bongsu merupakan cikal bakal kerajaan Amanatun. Ada pula hikayat yang menyebutkan bahawa Nai Laban yang telah diangkat menjadi Liurai pergi ke bahagian barat Pulau Timur kerana kawasan pemukiman mereka di Belu Selatan telah terlampau padat. Oleh karenanya, Nai Laban merasa perlu mencari tempat kediaman baru yang lebih baik. Dengan diiringi para pengikutnya, Nai Laban berjalan menuju ke arah matahari terbenam. Rombongan akhirnya tiba di sebelah timur Gunung Timau. Setelah bersemadi semalam suntuk memohon petunjuk dewata, Nai Laban memerintahkan para pengikutnya berpencar. Sementara itu, Nai Laban sendiri meneruskan pengembaraannya seorang diri hingga terpisah jauh dari para pengiringnya dan tiba di sebuah hutan. Karena saat itu mengenakan perhiasan dan pakaian kebesarannya yang bersulamkan emas, Nai Laban takut dirampok sehingga menghitamkan semuanya itu dengan arang, termasuk sekujur tubuhnya. Selama berhari-hari Nai Laban menyusuri hutan hingga kehabisan makanan dan minuman. Namun, Nai Laban menjumpai 3 orang gadis putri Kunuf, Nai Kune, seorang raja atau pemuka masyarakat setempat. Mereka bertiga sedang menimba air dan Nai Laban yang kehausan meminta minum kepada mereka. Kendati demikian, mereka menjadi ketakutan kerana tak memahami bahasa Nai Laban dan juga melihat tubuhnya yang hitam kena arang itu. Nai Laban terus meminta air, baik dengan perkataan maupun bahasa isyarat. Kedua orang puteri yang lebih tua bernama Bifunu dan Bijasa tetap tidak mahu memberinya minum, kerana takut mencemari ember suci penimba air yang terbuat dari emas. Hanya puteri bongsu bernama Bijili Kuna saja yang merasa kasihan dengan Nai Laban. Ia lalu memetik sehelai daun yang dilipatnya menjadi semacam tempat minum, mengisinya dengan air dan memberikannya pada Nai Laban. Air itu diminumnya dan sisanya dipergunakan untuk membasuh muka serta tubuhnya. Dengan demikian, tampaklah wajah, pakaian kebesaran, dan perhiasan emasnya yang berkilauan. Nai Laban sangat berterima kasih pada Bijili Kuna dan berniat melamarnya sebagai isteri. Menyaksikan hal itu, kedua kakaknya menjadi menyesal dan menyatakan bahawa menurut adat istiadat kakak harus menikah terlebih dahulu dibandingkan adiknya. Untuk menyelesaikan masalah itu, Nai Laban diajak menghadap ayah mereka, Kunuf, di istananya. Nai Laban menyetujuinya, tetapi meminta waktu terlebih dahulu memohon petunjuk dewata, mengenai siapakah di antara ketiga gadis itu yang sesungguhnya paling layak dinikahinya. Berdasarkan petunjuk yang diterimanya, Nai Laban menancapkan kelewangnya pada sebatang pohon dan menyatakan bahawa barang siapa di antara ketiga puteri tersebut yang sanggup mencabutnya, dialah yang paling layak menjadi isterinya. Ternyata yang mampu melakukannya hanyalah Bijili Kuna. Dengan demikian, telah jelas bahawa dewata sendiri telah memilihkan Bijili Kuna sebagai isteri Nai Laban. Kunuf sendiri tidak mempunyai anak lelaki dan berikrar bahawa siapapun yang pertama kali menikahi salah seorang puterinya akan diangkat sebagai penggantinya. Ketika Nai Laban tiba di istananya, Kunuf turun dari singgasananya dan datang menyambutnya. Ia bahkan sangat setuju apabila Nai Laban menikah dengan Bijili Kun. Demikianlah, Nai Laban menjadi pewaris singgasana Kunuf.
Setelah itu, ia mengirimkan berita pada kakaknya yang menjadi Raja Wehali bahawa tempat kediaman baru telah didapatinya. Dengan senang hati, kakaknya mengirimkan sebahagian penduduk mereka untuk bermukim di sana. Sebenarnya, masih banyak lagi mitos-mitos mengenai Sonbai, namun secara garis besar terdapat persamaan di antaranya, antara lain, 1. Leluhur Sonbai berasal dari Belu Selatan, Wehali. 2. Ia merupakan adik liurai Raja Wehali. 3. Dalam pengembaraannya ia berjumpa dan menikahi puteri bongsu Kuni. Menariknya, Shul Nordhall mengaitkan pula kata Sonbai dengan istilah Sombaya, yakni yang disembah, yang umum di Goa Talo. Dengan demikian, jika argumen ini benar, ada keterkaitan antara Timur dan Goa. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1640, Karaeng Patingaloang, Raja Talo yang merangkap sebagai Perdana Menteri Goa, pernah mengadakan ekspedisi ke timur. Pada kesempatan tersebut ia sempat menjalin persahabatan dengan Raja Wehali dan menghadiahkan sebuah kopiah. Perkembangan kerajaan Sonbai dan perlawanannya terhadap kolonialisme. Nai Laban selaku leluhur kerajaan Sonbai digantikan oleh Nai Nati. Pada masa tersebut datang pula tokoh-tokoh bernama Uamatan dan Kono dari Belu Selatan. Setelah itu, ia digantikan kembali oleh Nai Falut dan kemudian Nai Lele, iaitu Lele Sonbai, tahun 1570 hingga 1630. Raja bernama Nai Lele inilah yang mengajarkan tata cara bercocok tanam padi. Dia dikenal sebagai raja yang memiliki pengetahuan luas, berjiwa kepahlawanan, serta gagah berani. Namanya tidak berani disebutkan secara sembarangan oleh rakyat. Raja kelima adalah Tuklua Sonbai, tahun 1630 hingga 1680. Ia konon adalah tokoh pertama yang menggunakan nama Sonbai. Sumber Belanda sendiri yang pertama menyebutkan nama Sonbai berasal dari Tuhan 1649. Tuklua Sonbai menurut penuturan cerita rakyat pernah mendirikan istana di Fatun Liufui dan dikenal sebagai tokoh sakti yang sanggup mengubah dirinya menjadi sebatang ranting pohon sehingga sangat dihormati serta ditakuti rakyat. Tuklua Sonbai merupakan pemimpin yang menetapkan kawasan perlindungan satwa, walau tujuan sebenarnya demi kepentingan raja. Meskipun demikian, di balik aturan tersebut, tampak bahawa Tuklua Sonbai telah memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup. Pada masa Tuklua Sonbai, kerajaan Sonbai berpusat di Bisuni Masi, tetapi putera dan penggantinya yang bernama Manas Sonbai, tahun 1680 hingga 1704, memindahkan pusat pemerintahan ke Peka. Tatanan pemerintahan kerajaan Sonbai makin disempurnakan olehnya. Raja Sonbai berikutnya, Talus Sonbai, tahun 1704 hingga 1726, memindahkan kembali pusat pemerintahan ke Bijela. Ia membangun pagar batu di sekeliling istananya agar tidak mudah diserang oleh Portugis. Talus Sonbai terkenal sebagai raja yang kejam. Saat penyerahan upeti berupa hasil panen, rakyat wajib menyerahkan pula korban berupa manusia sebagai peringatan atas dibunuhnya saudara perempuan Lele Sonbai bernama Bisobi Sonbai. Selain itu, mereka masih dibebani keharusan menyerahkan gadis-gadis guna dijadikan pelayan di istana. Kekejaman ini mendorong para bangsawan dan pemuka masyarakat yang dahulu memihak Sonbai mulai melepaskan dirinya, seperti Insana beserta Biboki. Yang masih setia pada Sonbai tinggal Kono Uamatan serta Taiboko Ebnoni. Kendati demikian, lambat laun setelah 5 tahun menyaksikan kekejaman Talus Sonbai, kesetiaan Kono Uamatan mulai hilang. Mereka merencanakan menyingkirkan Raja Zalim tersebut. Di tahun berikutnya, tiba giliran Kono Uamatan menyerahkan upetinya dengan seorang bernama Nai Nenosaban yang hendak dijadikan korban. Tatkala memasuki gerbang istana, Talus Sonbai telah siap menombak calon korbannya. Tetapi Nai Nenosaban sanggup mengelak tikaman tombak Talus Sonbai dan balik menombak penyerangnya itu. Tewaslah Talus Sonbai di atas singgasananya sehingga berakhir sudah kekejaman di kerajaan Sonbai. Kono Uamatan lantas berupaya mengenyahkan sisa-sisa keluarga Sonbai.
Oleh karenanya, 3 orang isteri Talus Sonbai melarikan putera mahkota bernama Baop Sonbai yang masih balita ke Gunung Laop agar diasuh oleh Bahan Manbaik. Setelah 3 tahun dilanda musim kering, kono Uematan akhirnya mengakui Baop Sonbai tahun 1749 hingga 1752 yang telah dewasa sebagai Raja baru Sonbai. Sebelumnya, Portugis di bawah pimpinan Kapten Mayor Ambrosio Dias mengalahkan Sonbai pada 1641 dan semenjak saat itu, Raja Sonbai dibaptis ke dalam agama Katolik. Kendati demikian, pecah pula permasalahan yang berkepanjangan dengan orang-orang Portugis yang ingin menanamkan kekuasaannya di bumi timur. Akibatnya, Raja Sonbai terpaksa beberapa kali memindahkan pusat kekuasaannya ke Peka, Berjela, dan setelah itu Bijeli. Setelah Portugis, datanglah bangsa Belanda yang juga ingin menguasai perdagangan di Pulau Timur. Akibatnya, Belanda harus berhadapan dengan Raja Baop Sonbai yang melancarkan perlawanannya dari Bijeli. Meskipun demikian, perlawanan ini dapat dipatahkan dan Raja Baop Sonbai diasingkan ke Kupang dan setelah itu dipindahkan ke Batavia hingga wafat pada tahun 1783. Meskipun demikian, pada tahun 1756 yang tercatat menandatangani perjanjian dengan Belanda adalah Daniel Taffin. Sesudah Baop Sonbai diasingkan oleh Belanda, putranya yang bernama Sobhi Sonbai pertama, tahun 1752 hingga 1760, lebih memilih berkompromi dengan Belanda. Agar tidak melakukan perlawanan, Belanda memberikannya perlengkapan militer berupa topi, tongkat berkepala singa, dan pedang. Oleh karenanya, perlawanan terhadap Belanda terhenti sementara. Menghadapi situasi seperti ini, para raja di Timur di bawah pimpinan Raja da Costa melancarkan perlawanan terhadap Belanda yang dikenal sebagai Perang Penfui, tahun 1749 hingga 1752. Kendati demikian, perlawanan ini berhasil dipatahkan oleh Belanda. Raja berikutnya adalah putera Sobhi Sonbai bernama Taffin Sonbai, tahun 1760 hingga 1768. Ketika itu, daerah kekuasaan kerajaan Sonbai mulai terpecah belah kerana politik divide and impera penjajah. Taffin Sonbai digantikan oleh Kau Sonbai, tahun 1768 hingga 1819. Atas permintaan Kono dan Uematan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kauniki yang lebih strategis. Dalam rangka meluaskan pengaruhnya ke pedalaman timur, Belanda kembali bermusuhan dengan Sonbai, yang kali ini dipimpin oleh Raja Sobhi Sonbai kedua, tahun 1819 hingga 1867, pengganti Kau Sonbai. Salah satu strategi yang diterapkan Belanda dalam melemahkan kedudukan Sonbai adalah menghasut Kono dan Uematan, dua veto atau pembantu utama Sonbai agar bangkit melawan tuannya. Dengan bantuan Belanda, mereka melancarkan serangan terhadap kedudukan Sonbai di Kauniki. Selain itu, Belanda juga mengadakan blokade dari arah laut dan berhasil menduduki daerah pantai. Wilayah yang telah diduduki ini lalu disebut daerah Zis paling gebik. Raja-raja yang semula takluk pada Sonbai dihasut oleh Belanda agar melepaskan diri. Sebagai contoh adalah Amphoan, yang menyatakan diri lepas dari Sonbai dan setelah itu segera diakui Belanda sebagai kerajaan merdeka. Sementara itu, dua wilayah lain, yakni Pitai dan Takait juga menyatakan diri merdeka. Hanya saja Belanda beserta Sonbai sama-sama tidak bersedia mengakuinya. Karena tak kunjung berhasil menundukkan Sonbai, Belanda yang diwakili oleh Residen J.A. Hazaat, berniat mengadakan pertemuan dengan Raja Sobhi Sonbai kedua pada tanggal 30 hingga 31 Agustus tahun 1828. Menurut catatan, misi Hazaat ini disertai oleh 2,000 prajurit dan rakyat jelata. Meskipun demikian, Raja Sobhi Sonbai menolak menemuinya sehingga misi ini boleh dikatakan gagal total. Upaya Belanda menghasut raja-raja timur lain agar melawan Sonbai tidak selamanya berhasil. Bahkan raja-raja yang telah memahami niat Belanda sesungguhnya mulai bangkit melawan penjajah.
Raja Sonbai, Amanuban, Amphoan, dan Manbait menerbitkan perlawanan pada tahun 1836 demi mengembalikan kekuasaan Sonbai atas Kupang. Kendati upaya ini gagal, pada tahun 1847, Raja Amanuban dan Manbait melancarkan serangannya atas kedudukan Belanda di Kupang. Pasukan Manbait membakar desa Babau di sekitar Kupang, selaku desa penyangga bagi kedudukan Belanda di kawasan tersebut. Demi memadamkan perlawanan ini, Belanda terpaksa menerjunkan pasukan berkekuatan 2,000 hingga 3,000 orang di bawah pimpinan Kapten de Rooy. Namun, Belanda dapat dipukul mundur oleh Manbait dan pada tanggal 30 November tahun 1847, satu desa lagi di Nunkurus berhasil mereka bumi hanguskan. Guna menutupi kegagalannya, Belanda yang diwakili Residen Baron van Linden mengajak Raja Sonbai berunding pada tahun 1849. Namun, ajakan ini ditampik oleh Raja. Akibatnya, Belanda mengirimkan kembali pasukan berkekuatan 3,000 hingga 4,000 orang yang dilengkapi 2 pucuk meriam. Kali ini Belanda berhasil menangkap 80 orang laskar Sonbai. Kendati demikian, Belanda tetap gagal menaklukkan Sonbai dan terus berkecamuk hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Baru pada tahun 1905, Belanda berhasil mengalahkan dan menawan Raja Sobi Sonbai ketiga, tahun 1885 hingga 1905, dengan siasat licik. Raja Sobi Sonbai ketiga kemudian diasingkan ke Kupang dan setelah itu dibuang ke Sumba. Belakangan, dia dipindahkan lagi ke Kupang dan wafat di sana pada tahun 1922. Agar makamnya tidak dikeramatkan orang, dia dimakamkan di sekitar Benteng Concordia. Sistem pemerintahan Kerajaan Sonbai. Sebelum masuknya pengaruh Barat, ruang lingkup kekuasaan Sonbai mencakup Insana, Fatulu, Biboki, Kupang, Semau, dan Miomafo. Bahkan barangkali daerah pengaruhnya mencakup Pulau-Pulau Roti dan Sawu. Kendati demikian, berbagai kawasan tersebut diperlakukan sebagai negeri-negeri yang mandiri, di mana kawasan Insana disebut Nakaf dan Biboki dinamakan Cluny. Para pembantu liurai Sonbai disebut Amuf dalam bahasa Dawan yang membawahi para Amaf. Sementara itu, kerajaan-kerajaan Amanatun, Amauban, Amarasi, Amphoan, dan Ambenu adalah daerah pengungsian suku-suku, baik yang berasal dari Wehali maupun Sonbai. Mulanya mereka tunduk di bawah kerajaan Sonbai, namun kelak menjadi kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri. Pulau Timor menurut Berita China. Berita China merupakan salah satu sumber sejarah awal kerajaan-kerajaan di Pulau Timor. Menurut catatan Xing Cha Shenglan pada tahun 1436 dari dinasti Ming, Timor disebut dengan istilah Jalidimen. Istilah Dimen sendiri masih dipergunakan untuk menyebut Timor hingga saat ini. Menurut catatan tersebut, Timor dikatakan berada di sebelah timur Tiongkalo, Madura, dan merupakan penghasil cendana utama. Tanah pertaniannya subur dan makmur dengan cuaca yang hangat saat siang hari tetapi dingin pada malamnya. Namun, ketika tidur mereka tidak menggunakan selimut. Kaum pria dan wanitanya memotong pendek rambut mereka serta mengenakan rok pendek. Di timur terdapat 12 pelabuhan atau pemukiman kaum pedagang yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Ketika kapal dagang merapat, kaum wanita akan naik ke kapal untuk berdagang. Disebabkan kondisi yang kurang sehat, banyak kaum pria yang menderita sakit. Negeri timur ini mengimpor emas, perak, dan perlengkapan makan yang terbuat dari besi atau tembikar. Berita Dongxi yang Kao pada tahun 1618, buku keempat, juga memberitakan mengenai Timor. Menurut berita tersebut, pegunungan di timur banyak ditumbuhi oleh cendana dan kayunya sering ditebang untuk dijadikan kayu bakar. Kendati demikian, bau asapnya sangat tajam sehingga membuat orang menjadi sakit. Menurut adat Timor, berdiri di hadapan orang lain merupakan suatu kehormatan. Oleh karenanya, saat menghadap raja,
rakyat akan duduk di tanah sambil menyilangkan tangannya. Penduduk timur pada masa itu belum mengenal baca tulis. Apabila ingin mencatat suatu peristiwa, rakyat menggunakan batu-batu pipih. Selanjutnya, 1000 batu pipih setara dengan seutas tali. Barangkali metode ini mirip dengan yang dilakukan bangsa Indian di Amerika. Uniknya disebutkan pula bahawa metode Tionghoa lama yang menggunakan simpul tali serta gulungan anak panah pernah dilestarikan di tempat ini. Untuk menyelesaikan pertikaian, kedua pihak yang berselisih akan membawa seekor kambing. Kemudian seorang pemimpin masyarakat akan memutuskan siapa yang bersalah. Bagi mereka yang diputuskan bersalah akan kehilangan kambingnya. Pasar di kawasan ini terletak cukup jauh dari kota. Apabila kapal dagang berlabuh di timur, raja akan hadir pula dengan ditemani oleh permaisuri beserta anak-anaknya, seleh, dan para pengikutnya. Rombongan raja ini dapat dikatakan cukup besar. Pajak harus dibayarkan tiap hari, namun jumlahnya tidak begitu besar. Biasanya penduduk timur akan membawa cendana guna dipertukarkan dengan barang bawaan kaum pedagang. Kendati demikian, penduduk tidak akan datang sebelum kehadiran raja guna menghindari pertikaian. Karenanya, raja biasanya dimohon hadir terlebih dahulu. Kerajaan-kerajaan yang berkembang kemudian di Pulau Timur. Amabi dan Amabi Owefito. Warga Amabi dahulu berasal dari distrik Ermera yang kini terletak di wilayah Timor Leste. Raja Amabi pertama adalah Fini Amabi yang digantikan oleh Banau dan Aiputu. Semasa pemerintahan Raja Aiputu, orang-orang Portugis kerap bertindak amoral terhadap seleh-seleh raja. Raja Aiputu mengadukan hal itu pada wakil pemerintah Portugis di Lifao dan Delhi, tetapi tak memperoleh tanggapan memuaskan. Bahkan orang-orang Portugis malah mengancam hendak menyerang mereka. Akibatnya, Aiputu terpaksa melarikan diri ke Molo. Pasukan gabungan Portugis, Sonbai, Ambenu, dan Amphoan mengejar dan mengepung Aiputu di Pegunungan Molo. Menghadapi situasi sulit di atas, Aiputu memohon bantuan pada kemenakannya bernama Rais Jam, Raja Amarasi. Sang kemenakan tak keberatan membantu pamannya, hanya saja ia tidak mahu merusak hubungan baiknya dengan Portugis. Oleh karenanya, ia secara diam-diam membantu pamannya meloloskan diri. Pada malam hari, ia memerintahkan 2 orang temukung, kepala desa atau kepala adatnya menyusup dan mendaki lereng berbatu Pegunungan Molo guna menyelundupkan Aiputu yang kala itu telah berusia 60 tahun. Ketika 2 orang temukung itu tengah menggendong Aiputu di tengah kegelapan malam, tergelincirlah mereka ke dalam jurang. Raja Amabi itu langsung menemui ajalnya. Putera mahkota Amabi bernama Saroro yang masih kecil dilarikan ke Amarasi dan dipelihara hingga besar, guna dipersiapkan merebut kembali singgasananya. Pagi harinya, orang-orang Portugis beserta sekutunya menjumpai jenazah Raja Aiputu dan memenggal kepalanya. Kepala tersebut kemudian dibawa ke Sonbai. Raja Amanuban yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Amabi, menawarkan sejumlah besar wang kepada Liurai Sonbai agar diperkenankan membawa pulang kepala Aiputu. Sonbai bersedia menyerahkan kepala itu, tetapi sebagai ganti wang emasnya ia meminta wilayah Kaniti Binafu dari Amanuban. Alih-alih dimakamkan, setibanya di Amanuban kepala itu ditancapkan pada sebatang pohon. Akibatnya, selama 2 tahun terjadilah musim kemarau sehingga kepala Raja Aiputu akhirnya dikebumikan. Sebagai ganti wilayah Kaniti Binafu yang dipergunakan menebus kepala Raja Aiputu, Amanuban menuntut kawasan Munahana dari Amabi. Selain itu, Amarasi meminta balas jasa kerana Raja Rais Jam yang pernah berupaya membantu menyelundupkan Aiputu dan membesarkan putera mahkotanya. Karena itu, wilayah Boko-Boko Markao dan Panmuti beserta Sekiswanu yang kaya cendana dan lilin diserahkan pada Amarasi. Kendati demikian, Sekiswanu dikembalikan pada Amabi. Wilayah itu mulanya milik Kupang dan diserahkan sebagai mahar kepada Amabi kerana puteri Kupang bernama Manu Besi menikah dengan Raja Amabi. Belakangan, Raja Amabi menikah lagi dengan Bisulat, saudara perempuan Raja Sonbai.
Bisulat kemudian mengikuti Baki Nisnoni pindah ke Kupang. Pernikahan dilangsungkan pula dengan Puteri Raja Amarasi sehingga pertalian antara Amabi, Amarasi, Kupang dan Sonbai makin kuat. ADM Perak memberikan catatan mengenai beberapa ketidaksesuaian riwayat di atas dengan kronologi sejarah. Ketika Portugis menaklukkan Amabi di atas Lomnanu, putera Raja Aiputu yang lainnya beserta sebagian warga Amabi melarikan diri ke suatu kawasan di dekat Kupang. Mereka lalu mendirikan Amabi Owefito, kini garis silsilahnya telah terputus. Dengan demikian, setelah itu terdapat dua kerajaan, yakni Amabi dan Amabi Owefito. Saroro kemudian menjadi Raja Amabi. Ia digantikan secara berturut-turut oleh Amakefi pertama, tahun 1675 hingga 1704, Amakefi kedua, tahun 1704 hingga 1726, Loti, tahun 1726 hingga 1732, Naib Balas, tahun 1732 hingga 1755, dan Baltazar Loti, tahun 1755 hingga 1790. Pada tahun 1756, Raja Baltazar Loti menandatangani kontrak dengan Belanda. Raja-raja berikutnya yang memerintah Amabi adalah Osu Loti, yakni Osu pertama, tahun 1791 hingga 1795, Afu Baltazar, tahun 1795 hingga 1830, Osu kedua, tahun 1830 hingga 1860, Mano, tahun 1860 hingga 1883, Lelo, tahun 1884 hingga 1894, Kusa, Wakil Raja, tahun 1896, Arnoldus, Slolo tahun 1901, Junus Amtang, Wakil Raja, tahun 1901 hingga 1903, Keskomi, tahun 1903 hingga 1912, Jacob Komi, tahun 1915 hingga 1917. Sementara itu, Amabi Owefito diperintah oleh Nawalio Amanu, tahun 1896 hingga 1917. Wilayah Amabi Owefito lebih besar dan berfungsi sebagai penahan serangan dari sebelah timur. Pada tahun 1917, Amabi bergabung dengan Federasi Kupang dan semenjak itu menjadi salah satu kefektoran dalam federasi tersebut. Sebagai pelengkap dan penutup pembahasan mengenai Amabi, akan diriwayatkan kisah mengenai kerajaan tersebut yang diperoleh dari sumber Amanuban. Konon, Raja Amabi bernama Emnus Jabu, tampaknya dapat disamakan dengan Raja Aiputu, yang isterinya sedang menderita sakit, ditipu oleh seorang dukun asal Amanuban. Akibatnya, isteri raja itu meninggal dunia. Raja Emnus Jabu sangat mendendam dan sebagai pembalasannya, ia mencuri kerbau Amanuban sebanyak 99 ekor. Orang Amanuban berhasil menangkap salah seorang pencuri yang diutus raja. Pencuri yang malang itu dijatuhi hukuman kebiri di tepi sungai dekat Kampung Falas hingga meninggal. Amabi minta ganti rugi dari Amanuban terhadap orang yang meninggal itu, namun Amanuban balik menuntut kerugian berupa 101 ekor kerbaunya. Dengan demikian, di antara kedua raja tidak ada kesepakatan dan meletuslah peperangan antara Amabi dan Amanuban. Rakyat Amabi dihalau oleh orang-orang Amanuban dari tempat kediaman mereka. Raja Emus Jabi terpaksa melarikan diri ke Gunung Molo yang terletak di perbatasan Molo Amabi. Raja Tuklua Sonbai dari Sonbai mulai memancing perselisihan dengan Emus Jabi dengan dalih bahawa salah seekor anjing kesayangannya dicuri atau dibunuh oleh Emus Jabi. Menghadapi ancaman tersebut, putera mahkota yang bernama Neno Jabi bersama pengikutnya melarikan diri ke Kupang. Tetapi Emus Jabi yang sudah lanjut usia menolak ikut. Ia memanjat puncak Gunung Molo dan menjatuhkan diri hingga tewas. Ketika Neno Jabi hendak memakamkan jenazah ayahnya, ternyata kepalanya telah dipenggal oleh pasukan Raja Sonbai. Oleh kerana itu, Neno Jabi menghadap Raja Sonbai sambil membawa persembahan penebus kepala ayahnya. Namun, Raja Sonbai hanya menghendaki sebagian wilayah Amabi.
Neno Jabi lalu memberikan apa yang dikehendaki Tuklu Sonbai dan membawa pulang kepala ayahnya. Kerajaan Amanatun, cikal bakal Kerajaan Amanatun. Amanatun merupakan negeri suku Atoni di Pulau Timur. Negeri Amanatun kini terletak di Kecamatan Amanatun, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Negeri ini terbagi menjadi 4 keusifan atau kefektoran, daerah yang dipimpin wakil raja, yakni Noi Bokong, Noi Bana, Noi Boni dan Noi Nunumuti. Sebagaimana yang telah dituturkan di bagian tentang cikal bakal Raja-Raja Timur, leluhur Kerajaan Amanatun adalah Tanah Pah Banunek, atau saudara bongsu di antara 3 bersaudara raja besar di Pulau Timur. Ia menikahi 2 orang isteri, yakni Bi Koinatun dari suku Bana dan Bi Puta Nitibani dari suku Nitibani. Bi Koinatun melahirkan Supah Banunek, yang menjadi Raja Amanatun kedua, sedangkan Bi Puta Nitibani melahirkan Fatnai Bi Tai Banunek. Raja kedua dari keturunan Banunek adalah Supah Banunek, yang menikah dengan Kato Bi Baunatun. Pernikahan ini dikaruniai seorang putera bernama Naimnuk Nopu Banunek, yang kelak menjadi Raja ketiga Amanatun. Raja Supah Banunek terkenal pernah memindahkan pusat pemerintahan Amanatun ke Nunkolo. Setelah itu, Raja Naimnuki Nopu Banunek mewarisi singgasana Amanatun sebagai penguasanya yang ketiga. Ia menikah dengan Kato Bi Misa Nitbani dan dikaruniai seorang putera bernama Suti Banunek, yang kelak menjadi Raja Amanatun berikutnya. Setelah naik tahta sebagai Raja Amanatun keempat, Raja Suti Banunek juga dikenal sebagai Raja Bau Nak Suti atau Raja Bau pertama. Ia menikah dengan Kato Bi Nino Tunlio dan dikaruniai 3 orang putera, yakni Usif Nifu Banunek, Usif Muki Banunek dan Usif Kili Banunek. Usif Nifu Banunek menggantikan ayahnya sebagai Raja Amanatun kelima. Ia mempunyai 2 orang putera, yakni Naimnuki Tua Banunek dan Naimnuki Osi Banunek. Semasa pemerintahannya, ia telah mengadakan hubungan dagang dengan bangsa China. Hal ini dikarenakan letak pusat pemerintahan Amanatun yang strategis, yakni dekat pelabuhan Sulayan, tempat kapal-kapal dagang mancanegara biasa berlabuh. Pada waktu itu, terdapat pedagang-pedagang China yang menetap di Timur dan menikah dengan puteri bangsawan Amanatun. Raja memperoleh kuali kuningan dari kaum pedagang Tionghoa tersebut. Waktu itu harganya setengah pikul kayu cendana. Kuali yang dinamakan Boni Onam itu tingginya 80 cm, sedangkan lebarnya 90 cm, serta mempunyai 2 pegangan. Boni Onam umumnya digunakan untuk menanak jagung atau nasi, tetapi tak boleh dipakai memasak daging. Selain itu, penggunaannya hanya pada perayaan-perayaan adat besar saja, seperti saat bertemunya 4 fetor di istana, dengan disertai rakyat masing-masing yang jumlahnya sangat banyak. Konon, makanan yang dimasak dengan Boni Onam ini tidak cepat habis, kendati jumlah pengunjung banyak sekali dan terus-menerus diambil oleh rakyat Amanatun yang berasal dari keempat kefektoran. Raja Nifu Banunek digantikan oleh saudaranya, Raja Kili Banunek, sebagai Raja Amanatun ke-6. Ia menikah dengan permaisurinya yang bernama Kato Bi Siut Liunokas dan dikaruniai seorang putera bernama Naimnuki Bau Banunek yang juga bernama Usif Bau Naktunmolo. Ia selanjutnya menjadi Raja Amanatun berikutnya, Raja ke-7, dan dikenal pula dengan gelarnya Raja Bau Banunek kedua. Permaisurinya bernama Kato Bi Benehanek, yang kemudian melahirkan 2 orang putera, yakni Usif Nono Luan Banunek dan Usif Nono Louis Banunek. Karena dilahirkan pada saat siang hari, Usif Nono Luan Banunek juga disebut Usif Banunek Neno, di mana kata Neno sendiri berarti matahari. Usif Banunek Neno selanjutnya berkedudukan di Nunkolo dan keturunannya ditetapkan sebagai pewaris Kerajaan Amanatun. Sementara itu, Usif Nono Louis Banunek dilahirkan pada waktu malam dan dikenal sebagai Usif Banunek Funan atau Usif Funan. Ia dan kaum keturunannya menetap di Menu. Usif Banunek Funan tidak mempunyai hak menduduki tahta Kerajaan Amanatun, namun dia bersama-sama dengan para pemuka adat mengurusi masalah kemakmuran negerinya.
Perkembangan Kerajaan Amanatun. Raja Amanatun berikutnya atau yang ke-8 adalah Nono Luan Banunek yang juga dikenal sebagai Banunek Neno. Pada zamannya terjadi berbagai gejolak yang menerpa Amanatun, baik di dalam maupun luar kerajaan. Meskipun demikian, kerajaan ini tidak mengalami kehancuran berkat kepemimpinannya. Ia menikah dengan Kato Bitau Haki dan memperoleh 3 orang anak. Anak pertama adalah seorang Naimnuki putra, bernama Usif Benau Banunek yang juga terkenal dengan nama Raja Benau Nifusafa. Anak kedua juga seorang putra yang dinamai Usif Sobi Banunek, sedangkan anak ketiganya adalah seorang Fetnai putri yang bernama Fetnai Bimao Banunek. Raja Benau Nifusafa naik tahta sebagai Raja Amanatun ke-9 menggantikan ayahnya dan juga dikenal sebagai Raja Benai Banunek ketiga. Permaisurinya bernama Kato Binino Tunliu, yang melahirkan seorang putra bernama Usif Benau Muti. Setelah naik tahta sebagai Raja Amanatun ke-10, Benau Muti juga dikenal sebagai Raja Benau Banunek ke-4. Dengan permaisurinya, Kato Bianin Nenabu, dia mempunyai seorang putra bernama Usif Babi Banunek. Raja Benau Muti memerintah pada tahun 1766 berdasarkan catatan Belanda karya J. Venema berjudul Algemeen Memori Betehende de Onderafdeling Zuid-Midden Timor, tahun 1916. Berdasarkan arsip tersebut, Raja Benau Muti disebut Raja Don Joan Benau Banunek, sedangkan ayahnya bernama Raja Don Louis Banunek. Kerajaan Amanatun pada waktu itu merupakan sekutu Portugis. Usif Babi Banunek diangkat sebagai Raja Amanatun ke-11. Ia juga disebut Besimnasi dan diperkirakan memerintah dari tahun 1769 hingga tahun 1808. Permaisurinya, Kato Binoni Nenabu, melahirkan 2 orang putra, yakni Usif Benau Nunkolo dan Usif Natu Banunek. Putranya yang pertama, Benau Nunkolo, kelak menjadi Raja Amanatun berikutnya, sedangkan putranya yang kedua ditetapkan kediamannya di Nenot. Berdasarkan tradisi saat itu, memang para putra raja diupayakan agar tinggal terpisah, guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Usif Natu Banunek selaku putra kedua kelak menjadi leluhur bagi wakil Raja Amanatun, yakni Usif Kusa Banunek, tahun 1916 hingga 1919, yang memerintah saat Raja Muti Banunek kedua diasingkan oleh Belanda ke Ende Flores. Pada tahun 1782, Raja Tubani dari Amanuban melancarkan serangan ke Amanatun. Serangan itu dipicu oleh sikap Raja Tubani yang anti-VOC, sedangkan Kerajaan Amanatun merupakan sekutu Perserikatan Dagang Belanda tersebut. Serangan ini mengakibatkan Kerajaan Amanatun kehilangan banyak wilayahnya. Meskipun peperangan ini dapat diselesaikan, tetapi semenjak saat itu kerap timbul pertikaian dan perselisihan berkepanjangan antara kedua kerajaan, terutama di daerah perbatasan. Amanuban saat itu telah memiliki persenjataan yang baik kerana hubungannya dengan bangsa Portugis. Mereka banyak membantu Amanuban memperluas wilayahnya. Usif Benau Nunkolo diangkat sebagai Raja Amanatun berikutnya, Raja ke-12 dengan gelar Benau Banunek ke-5. Ia menikah dengan Kato Biesa Natun dan dikaruniai 5 orang anak, yakni Usif Muti Banunek, Usif Laka Banunek, Usif Su Banunek, Usif Fai Banunek, beserta Usif Te Banunek dan seorang Fetnai bernama Bikolo Banunek. Raja Benau Nunkolo kemudian digantikan oleh putera sulungnya, Muti Banunek sebagai Raja Amanatun ke-13 yang juga dikenal sebagai Muti Banunek pertama, Raja Kusat Muti. Menurut catatan karya Venema berjudul Algemeen Memori Betrehende de Onderafdeling Zuid-Midden Timor, tahun 1916, Kit 1276 ARA, Raja ini diperkirakan memerintah sekitar tahun 1832. Permaisurinya bernama Kato Bikolo Tobi Misa yang melahirkan seorang putra dan 2 orang putri. Putra bernama Usif Lloyd Banunek, sedangkan putri bernama Fetnai Bi Babi Banunek dan Fetnai Bi Tai Banunek.
Selanjutnya, Usif Lloyd Banunek menggantikan ayahnya sebagai Raja Amanatun ke-14 dan memerintah pada tahun 1899. Isterinya yang pertama, Kato Bikai Liu, tidak dikaruniai seorang anak pun. Sementara itu, isteri keduanya, Kato Bineno Tobi Misa, yang kemudian menjadi permaisurinya, melahirkan dua orang putra, yakni Usif Muti Banunek dan Usif Folo Banunek, kelak tinggal di Tainoa, serta seorang putri bernama Fatnai Bituka Banunek. Raja Lloyd Banunek menikah lagi dengan isteri ketiganya yang bernama Kato Binasi Tobi yang melahirkan seorang putra bernama Usif Kusa Banunek, sedangkan isteri keempatnya, Kato Bimuti Kasi melahirkan dua orang putri, yakni Fatnai Bibabi Banunek, Fatnai Bimuti Banunek serta seorang putra bernama Usif Toko Banunek. Semasa pemerintahannya, Belanda tetap mengakui hak-hak para raja di Timur dalam menjalankan pemerintahannya. Sebaliknya, masing-masing kerajaan juga mengakui Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang diwujudkan dalam pembagian bendera Belanda pada para raja, termasuk Raja Lloyd Banunek. Dengan demikian, hubungan antara keduanya dapat dianggap sebagai dua kekuasaan yang berdaulat. Usif Muti Banunek mewarisi singgasana Amanatun sebagai raja yang ke-15. Dia juga dikenal sebagai Raja Muti Banunek kedua dan memerintah dari tahun 1900 hingga tahun 1915. Pada tahun 1910, Swapraja atau Kerajaan Anas dibubarkan dan wilayahnya disatukan dengan Amanatun sebagai salah satu kefektoran dalam kerajaan tersebut yang juga disebut Noibokong. Dengan demikian, dalam lingkungan Kerajaan Amanatun bertambah lagi satu kefektoran. Semenjak tahun 1912, Amanatun dan Amanuban sama-sama membangun kantor pemerintahan di Niki-Niki, Amanuban, kerana sarana jalan ke Nunkolo, ibu kota kerajaan Amanatun belum ada sehingga menyulitkan Belanda dalam menjalin hubungan dengan kepala Swapraja. Raja Amanatun ini menikah dengan Kato Bisopolasa dan memperoleh 3 orang putera yang bernama Usif Kolo Banunek, Usif Tanais Banunek dan Usif Bosi Banunek. Raja Muti Banunek belakangan diasingkan oleh Belanda ke Ende Flores, kerana tidak mahu tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Hingga wafat pada tahun 1918, dia tetap tinggal di Ende. Meskipun demikian, barang-barangnya baru diserah terimakan kepada putra-putranya, Usif Kolo Banunek dan Usif Tanais Banunek, di Niki-Niki, Amanuban, pada tahun 1920. Semasa raja diasingkan ke Flores, Belanda mengangkat Usif Kusa Banunek sebagai wakil raja yang berkuasa dari tahun 1916 hingga 1919. Wakil raja ini pernah diundang ke suatu acara penting di Niki-Niki oleh Gezagebel kawasan Zutmiden Timur, yakni Timur Tengah Selatan bernama W.G. Menema. Data lain mengenai Kerajaan Amanatun diperoleh dari arsip KITLV bertajuk Nota van Tillichting betreffende de zelfbestuurende Landschappen en Riksken van Midden Timor yang ditulis oleh B.H. Fransen Herdeschi tahun 1909. Catatan ini menyebutkan bahawa luas Kerajaan Amanatun masa itu adalah 917 km persegi dengan populasi penduduk 4,909 pria, 3,482 wanita, 3,633 anak laki-laki dan 3,374 anak perempuan. Nunkolo selaku ibu kota Kerajaan Amanatun merupakan daerah pribadi Raja Muti Banunek. Raja berhak memungut seluruh hasil ladang di kawasan tersebut. Rakyat Timur diharuskan bekerja rodi membangun jalan dari Noelmina ke Camplong pada tahun 1914. Pekerjaan ini sangat berat dan mengakibatkan banyak pekerjanya meninggal serta dikuburkan di sepanjang jalan tersebut. Ternyata pada tahun 1915, rakyat Amanatun, Amanuban dan Molo diwajibkan melakukan kerja rodi lagi. Bersamaan dengan itu, Belanda merancang siasat dalam rangka mengasingkan Raja Muti Banunek kedua.
Pemerintah kolonial menipu raja dengan mengundangnya ke Niki-Niki guna menerima kembali kekuasaan dari tangan Belanda. Setibanya di sana, raja dipanggil lagi ke Kapan, ibu kota kerajaan Molo dan seterusnya ke Kupang.